Musim kemarau telah tiba. Keluarga suami merencanakan pergi liburan, namun tak mengajak aku dan putriku. Kamu jaga rumah, urus nenek dan anakmu itu, bentak mertua dan disambung suamiku. Saat mereka pergi, tiba-tiba nenek di sampingku berbisik, "Nak, segera ikuti mereka. Nanti kamu akan tahu rahasia besar." Aku syok dan ternyata. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Jika seseorang melihat kehidupanku dari luar, mungkin mereka akan berkata bahwa aku adalah perempuan yang beruntung. Aku memiliki suami yang bekerja tetap, seorang putri kecil yang sehat dan ceria, sebuah rumah yang cukup nyaman untuk ditinggali, serta keluarga yang tinggal bersama sehingga rumah tidak pernah benar-benar sepi. Sayangnya, kehidupan tidak selalu sama seperti yang terlihat dari depan pagar rumah. Ada banyak senyum yang hanya menjadi topeng, ada banyak diam yang sebenarnya menyimpan luka, dan ada banyak kebiasaan yang perlahan berubah, tetapi terlalu halus untuk segera kusadari. Aku menikah dengan Damar 6 tahun yang lalu. Saat itu aku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Damar bukan laki-laki kaya. Ia hanya seorang pria sederhana dengan pekerjaan biasa dan penghasilan yang tidak terlalu besar. Namun, aku jatuh hati pada ketulusan yang ia tunjukkan. Ia selalu berbicara dengan sopan kepada orang tuaku, tidak pernah meninggikan suara kepadaku, dan selalu membuatku merasa dihargai. Aku masih mengingat hari ketika ia datang melamar bersama keluarganya. Wajahnya terlihat gugup, tetapi matanya penuh keyakinan. "Aku memang belum punya banyak harta, Intan, tapi aku akan bekerja keras supaya kamu tidak menyesal memilihku." Kalimat sederhana itu masih tersimpan jelas dalam ingatanku. Aku mempercayainya sepenuh hati. Setelah menikah, kami memulai kehidupan dari nol. Kami tinggal di rumah keluarga Damar karena saat itu kami belum mampu membeli rumah sendiri. Aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Bagiku selama kami saling mendukung, tinggal di Manun bukanlah persoalan besar. Rumah itu tidak mewah. Bangunannya hanya terdiri dari ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga, 3 kamar tidur, dapur sederhana di bagian belakang, serta halaman kecil yang dipenuhi tanaman hias peninggalan almarhum kakek Damar. Di samping rumah terdapat pohon mangga yang setiap musim berbuah cukup lebat. Di belakang rumah ada sumur lama yang masih digunakan untuk menyiram tanaman. Ketika pagi datang, cahaya matahari selalu masuk melalui jendela ruang makan. Aku menyukai suasana itu. Tenang, menenangkan hati. Aku sering membuka seluruh jendela agar udara segar memenuhi rumah. Setelah itu aku mulai menyapu lantai, mengepel, menyiapkan sarapan, lalu mencuci pakaian sebelum aktivitas lain dimulai. Rutinitasku hampir sama setiap hari. Meski melelahkan, aku menikmatinya. Bagiku, rumah yang bersih membuat pikiran terasa lebih ringan. Tidak lama setelah menikah, Allah mengaruniakan kami seorang putri yang sangat cantik, namanya Adifa. Sejak pertama kali menggendongnya, aku merasa hidupku berubah sepenuhnya. Segala lelah terasa hilang, hanya karena mendengar tawanya. Adifa memiliki mata bulat yang sangat mirip denganku, tetapi senyumnya benar-benar mewarisi Damar. Ia anak yang mudah bergaul, sangat ceria, tidak banyak menangis. Setiap pagi ia selalu berlari kecil menghampiriku ketika aku sedang memasak. "Ibu Adifa, bantu." Padahal usianya masih sangat kecil, aku selalu tersenyum mendengarnya. "Bantu apa, sayang?" "Adifuk telur." Aku tertawa kecil. "Nanti kalau sudah besar." Ia kemudian memeluk kakiku sambil tersenyum lebar. Momen-momen sederhana seperti itulah yang membuatku bertahan melewati hari-hari yang melelahkan. Bagiku, Adifa bukan hanya anak. Ia adalah alasan mengapa aku harus tetap kuat. Ia adalah cahaya di tengah segala kebingungan yang mulai perlahan memasuki rumah tanggaku. Selain tinggal bersama Damar dan Adif, rumah ini juga dihuni oleh ibu mertuaku namanya Ibu Sari. Beliau adalah perempuan yang tegas, suaranya keras, gerak-geriknya cepat. Segala sesuatu menurutnya harus dilakukan sesuai keinginannya. Ketika pertama kali menjadi menantunya, aku benar-benar berusaha mengambil hati beliau. Aku belajar memasak makanan kesukaannya. Aku memperhatikan cara beliau menyusun perabot. Aku mengikuti kebiasaannya membersihkan rumah.
Aku berharap semua itu cukup untuk membuat beliau menerimaku sebagai bagian dari keluarga. Sesekali beliau memang memujiku, namun lebih sering beliau hanya menganggap semua yang kulakukan sebagai kewajiban. Aku tidak pernah mempersoalkan hal itu. Aku hanya berpikir mungkin memang seperti itulah wataknya. Aku memilih menghormatinya. Bagaimanapun juga, beliau adalah ibu dari suamiku. Di rumah itu masih ada satu orang lagi yang sangat berarti bagiku. Beliau adalah Nenek Darmi. Usianya sudah sangat tua. Rambutnya hampir seluruhnya memutih. Langkahnya mulai pelan. Penglihatannya tidak lagi setajam dahulu. Pendengarannya pun mulai berkurang. Beliau sering duduk di kursi kayu dekat jendela sambil memandangi halaman depan. Kadang-kadang beliau tersenyum sendiri melihat anak-anak tetangga bermain. Kadang beliau hanya diam berjam-jam. Banyak orang menganggap Nenek Darmi sudah pikun. Namun menurutku tidak. Beliau hanya lebih banyak menyimpan kenangan dibanding berbicara. Di antara seluruh penghuni rumah, akulah yang paling sering menemaninya. Setiap pagi aku membantu beliau mandi. Aku menyiapkan pakaian bersih. Aku menyisir rambutnya perlahan. Aku membantu beliau berjalan menuju ruang tengah. Ketika tangannya gemetar saat makan, aku akan menyuapinya sedikit demi sedikit. Beliau selalu menggenggam tanganku setiap selesai makan. "Terima kasih, Nak." Aku hanya tersenyum. "Nenek, jangan bilang begitu." Beliau mengusap kepalaku pelan. "Kamu perempuan baik." Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa selalu membuat dadaku terasa hangat. Di rumah ini hanya Nenek Darmi yang sering memperhatikanku tanpa syarat. Beliau tidak pernah memerintah, tidak pernah menghakimi, tidak pernah membandingkanku dengan siapapun. Beliau hanya memperlakukanku seperti cucunya sendiri. Karena itulah aku merawat beliau dengan tulus, bukan karena merasa terbebani, melainkan karena aku memang ingin melakukannya. Tetangga sekitar mengenalku sebagai ibu rumah tangga yang ramah. Hampir setiap pagi aku menyapu halaman sambil menyapa mereka yang lewat. "Selamat pagi, Bu Intan," "Pagi juga." Sesekali aku berbincang sebentar sebelum kembali mengurus pekerjaan rumah. Mereka sering berkata bahwa keluargaku terlihat harmonis. Aku hanya tersenyum setiap mendengarnya. Aku tidak pernah membantah. Aku juga tidak pernah bercerita terlalu banyak tentang keadaan di dalam rumah. Bagiku tidak semua hal harus diketahui orang lain. Selama masih bisa kuselesaikan sendiri, aku memilih diam. Sementara itu, kehidupan Damar perlahan berubah, karirnya berkembang cukup pesat. Ia mendapat jabatan yang lebih baik di tempat kerjanya. Penghasilannya meningkat. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih rapi. Jam tangan yang dulu sederhana kini berganti menjadi yang lebih mahal. Telepon genggamnya juga beberapa kali berganti. Aku ikut senang melihat semua pencapaiannya. Aku percaya kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. "Alhamdulillah, Mas. Akhirnya usaha selama ini terbayar." Ia hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, aku mengira semuanya akan menjadi lebih baik. Kupikir dengan keadaan ekonomi yang mulai membaik, kami akan memiliki lebih banyak waktu bersama." Ternyata kenyataannya berbeda. Damar justru semakin sibuk, ia semakin sering pulang malam, teleponnya lebih sering berbunyi. Kadang ketika aku mendekat, ia langsung mematikan layar ponselnya. Namun, aku tidak pernah berpikir buruk. Aku justru mencari alasan untuk membenarkan semua perubahan itu. Mungkin pekerjaannya memang semakin berat, mungkin banyak tanggung jawab baru. Mungkin ia sedang mengejar target. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Setiap kali Damar pulang larut malam, aku tetap menyambutnya dengan segelas teh hangat. "Capek, Mas?" "Iya, makan dulu, nanti saja." Jawabannya mulai pendek. Aku menganggap ia hanya kelelahan. Aku tidak ingin menjadi istri yang menambah beban pikirannya. Karena itu aku memilih lebih banyak mendengar daripada bertanya. Jika ia ingin bercerita, aku siap mendengarkan. Jika ia ingin diam, aku menghargainya. Aku percaya setiap rumah tangga memiliki fase sulit, mungkin ini hanyalah salah satunya. Aku hanya perlu bersabar. Hari-hari terus berjalan seperti biasa. Aku tetap mengurus rumah, tetap mengurus Adifa, tetap merawat Nenek Darmi, tetap memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak ada yang benar-benar berubah dari rutinitasku. Yang berubah hanyalah sikap Damar. Perubahan itu begitu kecil sehingga sulit dijelaskan. Ia tidak lagi banyak bertanya tentang hariku. Ia mulai jarang bermain bersama Adif. Ketika makan malam, pandangannya lebih sering tertuju ke layar ponsel dibanding kepadaku. Bahkan beberapa kali ia tersenyum sendiri saat membaca pesan. Saat aku bertanya, ia langsung mengunci layar. "Pesan dari siapa, Mas?" "Teman kantor."
Jawabannya singkat. Aku mengangguk. Aku memilih mempercayainya. Namun entah mengapa, sejak malam itu untuk pertama kalinya aku merasa ada sesuatu yang perlahan menjauh dari rumah kami. Bukan barang yang hilang, bukan uang yang berkurang, melainkan kehangatan yang dulu selalu kurasakan setiap kali Damar pulang. Kini meski ia duduk hanya beberapa langkah dariku, aku justru merasa jarak di arah kami semakin panjang. Aku belum mengetahui apa penyebabnya. Aku hanya bisa memandang wajah suamiku yang terasa semakin sulit kubaca. Seolah ada rahasia yang sengaja ia simpan rapat di balik tatapan dinginnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Setidaknya begitulah yang terlihat dari luar. Setiap pagi aku tetap bangun sebelum azan subuh berkumandang. Setelah salat, aku langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Air untuk membuat teh sudah lebih dulu mendidih, sementara nasi mulai matang di dalam penanak nasi. Aroma bawang yang kutumis perlahan memenuhi ruangan kecil itu. Aku terbiasa menyelesaikan pekerjaan sebelum penghuni rumah lainnya bangun. Bagiku, melihat mereka bisa menikmati sarapan hangat merupakan kebahagiaan sederhana yang selalu setiap hari. Namun semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin sering aku merasa seluruh tanggung jawab rumah tangga perlahan dipindahkan ke pundakku seorang diri. Awalnya hanya pekerjaan-pekerjaan kecil, kemudian bertambah sedikit demi sedikit sampai akhirnya hampir tidak ada lagi waktu bagiku untuk benar-benar beristirahat. Pagi itu ketika aku baru saja selesai mencuci piring, suara Ibu Sari terdengar dari ruang tamu. "Intan." "Iya, Ibu." "Halaman depan masih kotor, disapu lagi." Aku mengangguk. "Baik, Ibu." Padahal halaman itu baru saja kubersihkan sebelum matahari terbit. Tetap saja aku mengambil sapu lidi dan kembali membersihkannya. Belum selesai menyapu, suara Ibu Sari terdengar lagi. "Pot bunga itu dipindahkan." "Iya, Ibu." Setelah memindahkan pot, beliau kembali memanggil. Jemuran belum diangkat. Aku segera menuju halaman belakang. Saat jemuran selesai kulipat, beliau kembali bersuara. "Lantai dapur masih kurang bersih." Aku hanya menarik napas pelan. "Baik, Ibu." Tidak ada satuun kalimat bantahan yang keluar dari mulutku. Aku selalu berpikir bahwa sebagai menantu, sudah sepatutnya aku membantu pekerjaan rumah. Namun, lama-kelamaan aku mulai menyadari bahwa bukan lagi sekadar membantu. Semua pekerjaan benar-benar menjadi tanggung jawabku. Tidak peduli sedang sakit, tidak peduli sedang lelah, tidak peduli sedang mengurus Adifa, semuanya tetap harus selesai. Bahkan ketika Damar sedang libur bekerja, ia lebih sering duduk santai di ruang keluarga sambil memainkan telepon genggam. Sementara aku berpindah dari dapur ke halaman, dari ruang tamu ke kamar, lalu kembali lagi ke dapur. Aku tidak pernah meminta Damar membantu pekerjaan rumah yang berat. Aku hanya berharap sesekali ia berkata, "Sudah, Intan istirahat dulu." Atau sekadar menawarkan diri mengangkat ember cucian. Namun harapan itu tak pernah datang. Jika aku terlihat kelelahan, yang terdengar justru suara Ibu Sari. Perempuan memang begitu tugasnya. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, aku mencoba menerima semua itu sebagai bagian dari pengabdian dalam rumah tangga. Mungkin memang beginilah proses menjadi seorang istri yang baik, pikirku saat itu. Adifai tumbuh besar, sering mengikutiku kemanaun aku bekerja. Ia duduk di atas bangku kecil di dapur sambil menggambar. Kadang ia memainkan boneka kain kesayangannya. Sesekali ia bertanya dengan suara polos. "Ibu capek?" Aku tersenyum sedikit. Adifa mendekat lalu memeluk pinggangku. "Nanti kalau Adifa besar, Adifa bantu Ibu." Kalimat sederhana itu membuat mataku terasa hangat. Aku mencium keningnya. "Ibu tunggu." Di saat Adif selalu berusaha membuatku tersenyum, aku mulai melihat sesuatu yang mengusik hatiku. Ibu Sari semakin jarang memperhatikan cucunya sendiri. Dulu meski tidak terlalu dekat, beliau masih sesekali mengajak Adifara. Sekarang perhatian itu hampir tidak ada. Suatu sore, Adifa berlari kecil membawa gambar yang baru selesai diwarnainya. "Warna bunga, Nek." Ia berdiri di depan Ibu Sari sambil tersenyum bangga. Namun, Ibu Sari hanya melirik sekilas. "Nanti saja." Beliau kembali fokus menonton televisi. Senyum Adif memudar. Ia menatap gambar di tangannya beberapa detik sebelum berjalan menghampiriku. "Ibu." "Iya, sayang. Nenek sibuk ya?" Aku mengusap rambutnya perlahan. "Iya. Nanti kalau sudah selesai, mungkin nenek lihat." Padahal aku sendiri tidak yakin. Aku hanya tidak ingin hati anak sekecil itu terluka. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa kembali terulang. Adifa membawa segelas air minum. "Next,
Minum. Belum sempat gelas itu diterima. Ibu Sari berkata datar, taruh saja. Tidak ada senyuman, tidak ada ucapan terima kasih. Adifa menurut. Ia meletakkan gelas di atas meja lalu berjalan pelan ke arahku. Aku bisa melihat sorot matanya berubah. Anak kecil memang belum memahami arti penolakan, namun mereka mampu merasakan ketika dirinya tidak diinginkan. Sejak saat itu, aku semakin sering mengajak Adif bermain di kamar agar ia tidak terlalu berharap mendapat perhatian dari neneknya. Aku tidak ingin putriku tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya kurang dicintai. Di sisi lain, hubungan antara Damar dan ibunya justru terlihat semakin erat. Setiap kali Ibu Sari menyampaikan sesuatu, Damar hampir selalu mengiyakan. Jika aku memiliki pendapat yang berbeda, Damar tidak pernah berusaha mendengarkan lebih dulu. Suatu malam setelah makan malam selesai, aku memberanikan diri berbicara. Mas, menurutku Adifa sudah cukup besar untuk ikut kursus menggambar. Dia suka sekali melukis. Belum sempat Damar menjawab, Ibu Sari lebih dulu menyela. Untuk apa buang-buang uang? Aku mencoba menjelaskan dengan tenang supaya bakatnya berkembang. Ibu Damar langsung meletakkan sendoknya. Kalau ibu bilang belum perlu, ya tidak usah. Aku terdiam. Bukan karena usulku ditolak, melainkan karena Damar bahkan tidak mempertimbangkan pendapatku sedikit pun. Semua keputusan seolah langsung selesai setelah Ibu Sari berbicara. Beberapa hari kemudian aku kembali mencoba berdiskusi. Mas, mungkin kita bisa sesekali mengajak Adifa jalan ke taman. Damar menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Nanti saja. Ibu Sari kembali ikut menimpali. Main di rumah juga cukup. Iya, Bu. Jawaban Damar kembali membuatku terdiam. Aku mulai merasa bahwa keberadaanku dalam rumah ini hanya sebagai pelaksana, bukan sebagai seseorang yang pendapatnya layak dipertimbangkan. Meski begitu, aku tetap berusaha menjaga suasana rumah agar tidak dipenuhi pertengkaran. Aku memilih mengalah. Jika Ibu Sari berbicara dengan nada tinggi, aku menurunkan nada suaraku. Jika Damar mulai kesal, aku memilih diam. Aku percaya tidak semua masalah harus diselesaikan dengan adu mulut. Seringkali aku menenangkan diri dengan beristighfar sebelum menjawab. Aku tidak ingin Adif tumbuh melihat kedua orang tuanya saling membentak. Bagiku ketenangan seorang anak jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Di tengah suasana rumah yang mulai berubah, hanya Nenek Darmi yang tetap sama. Beliau semakin sering memperhatikanku dalam diam. Ketika aku selesai mengepel lantai dan duduk sebentar karena pinggangku terasa pegal, beliau memanggil pelan. Intan. Iya, Nek, duduk sini, aku menghampirinya. Beliau menggenggam tanganku. Tanganmu dingin. Aku tersenyum kecil. Mungkin kecapekan sedikit, beliau mengusap punggung tanganku. Jangan terlalu dipaksakan. Aku hanya mengangguk, aku tidak ingin beliau ikut memikirkan bebanku. Sesekali beliau menyelipkan makanan yang sengaja disisakan untukku. Nasi ini masih hangat. Nenek saja yang makan. Kamu juga harus makan. Aku tersenyum haru. Di rumah ini, perhatian kecil seperti itu terasa sangat berarti. Suatu siang ketika aku sedang menjemur pakaian, beliau memanggilku lagi. Ayo duduk sebentar. Aku duduk di samping kursinya. Beliau memandang wajahku cukup lama. Kamu banyak pikiran. Aku tersenyum agar beliau tidak khawatir. Tidak, Nek. Beliau mengangguk pelan. Meski sorot matanya seolah mengatakan bahwa ia tidak benar-benar percaya. Saat itu aku mengira beliau hanya kasihan melihatku terlalu banyak bekerja. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa tatapan Nenek Darmi sebenarnya menyimpan kegelisahan lain yang belum pernah beliau ungkapkan. Hari demi hari berlalu, perubahan Damar semakin terasa. Ia semakin sering pulang larut malam. Kadang jam 09, kadang jam 10, bahkan beberapa kali hampir tengah malam. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama, lembur. Masih ada pekerjaan. Rapat mendadak. Kalimat-kalimat itu begitu sering kudengar hingga hampir menjadi bagian dari rutinitas. Aku tetap menyiapkan makan malam. Meski makanan sudah dingin, aku akan menghangatkannya kembali ketika suara mobil Damar terdengar memasuki halaman. Mas, makan dulu. Nanti. Jawabannya singkat. Kadang ia langsung masuk kamar sambil membawa ponselnya. Kadang ia mandi lebih dulu tanpa banyak bicara. Aku berusaha memahami. Aku meyakinkan diriku bahwa jabatan baru memang membawa tanggung jawab yang lebih besar. Bukankah dulu aku sendiri yang selalu berdoa agar karirnya semakin baik? Kalau sekarang pekerjaannya bertambah, seharusnya aku ikut mendukung.
Begitulah cara aku menenangkan hati. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai sulit kuabaikan. Damar semakin jarang menanyakan kabar Adifa. Ia tidak lagi menggendong putrinya sepulang kerja. Ia juga jarang makan bersama kami. Bahkan ketika Adifa berlari menyambutnya sambil berkata, "Ayah, pulang." Damar hanya mengusap kepala anak itu sekilas sebelum berjalan menuju kamar. Aku memandang punggung suamiku yang perlahan menghilang di balik pintu. Untuk pertama kalinya muncul sebuah pertanyaan yang berusaha ku tepis sekuat mungkin. Benarkah semua ini hanya karena pekerjaan atau ada sesuatu yang belum ku ketahui? Aku masih memilih mempercayainya. Namun bersamaan dengan itu, sebuah keraguan kecil mulai tumbuh di sudut hatiku. Perlahan nyaris tak terlihat, tetapi semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali Damar pulang dengan tatapan yang terasa asing bagiku, musim kemarau akhirnya datang. Langit hampir setiap hari tampak cerah tanpa awan tebal. Matahari bersinar lebih lama dibanding biasanya. Angin yang bertiup terasa hangat, membawa aroma tanah yang mulai mengering. Pepohonan di sekitar rumah menggugurkan sebagian daunnya. Sementara halaman depan harus lebih sering kusiram agar tanaman tidak layu. Pagi itu aku sedang menyiram bunga-bunga di halaman ketika Adifa berlari keluar sambil membawa topi kecil berwarna kuning. "Ibu panas sekali." Aku tersenyum melihat wajahnya yang mulai memerah karena bermain sejak pagi. "Iya sayang. Sekarang sudah musim kemarau." Adif menatap langit dengan mata berbinar. "Kalau musim kemarau enak ya, Bu, bisa main terus?" Aku tertawa pelan. "Iya, asal jangan terlalu lama di bawah matahari." Ia mengangguk cepat sebelum kembali berlari mengejar kupu-kupu yang hinggap di tanaman bunga. Melihat tingkah polosnya selalu berhasil menghapus lelahku. Meski hanya sesaat, beberapa hari setelah musim kemarau benar-benar terasa, suasana rumah mendadak lebih ramai dari biasanya. Saat makan malam, Ibu Sari membuka percakapan yang membuat semua orang menghentikan aktivitasnya. "Musim seperti ini paling cocok buat jalan-jalan." Aku mengangkat kepala sambil tersenyum. "Benar juga, Ibu," beliau melanjutkan sambil mengambil segelas air. "Sudah lama kita tidak liburan." Damar langsung menoleh. "Itu ide bagus, Bu." Aku ikut merasa senang mendengar pembicaraan mereka. Sejujurnya, sejak menikah kami memang sangat jarang bepergian bersama. Sebagian besar waktu habis untuk bekerja, mengurus rumah, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalaupun keluar rumah, biasanya hanya ke pasar atau mengunjungi keluarga yang sedang mengadakan acara. Karena itu, mendengar kata liburan membuatku ikut bersemangat. Kupikir mungkin ini saat yang tepat bagi kami menikmati waktu bersama sebagai keluarga. Adifa yang sedang duduk di sampingku langsung bersorak kecil, "Liburan?" Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya." "Naik mobil?" "Iya." "Main ayunan?" "Mungkin naik perahu." Aku tertawa mendengar pertanyaan yang semakin banyak. "Nanti kita lihat tempatnya." Wajah Adifa langsung berbinar-binar. Sejak malam itu, ia terus membicarakan liburan. Setiap pagi, pertanyaan yang sama selalu keluar dari mulutnya. "Ibu, kapan kita berangkat?" "Ibu, nanti Adif boleh bawa boneka." "Ibu, nanti kita tidur di hotel." "Ibu, ada kolam renang." Aku selalu menjawab dengan sabar. "Iya, nanti kalau sudah waktunya." Melihat semangat putriku, aku pun mulai ikut membayangkan perjalanan itu. Sudah lama aku ingin mengajak Adif menikmati suasana di luar rumah. Aku ingin melihatnya berlari di taman yang luas. Aku ingin mendengar tawanya saat bermain air. Aku ingin mengabadikan senyum kecilnya dalam banyak foto. Bukan karena ingin terlihat bahagia di hadapan orang lain, melainkan karena aku ingin memberikan kenangan indah yang bisa ia ingat ketika dewasa nanti. Hari-hari berikutnya, pembicaraan mengenai liburan semakin sering terdengar. Ibu Sari tampak begitu bersemangat. Beliau beberapa kali membuka album foto lama sambil mengenang perjalanan yang pernah dilakukan bersama keluarga. Kalau ke daerah pegunungan, udaranya sejuk. Suatu hari beliau berkata sambil menunjukkan sebuah foto. Damar mengangguk. "Kalau pantai juga bagus." Aku ikut memberikan pendapat. "Yang penting Adifang." Damar menoleh sebentar. "Iya?" Jawabannya singkat. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir ia memang sedang lelah. Beberapa hari kemudian, Ibu Sari mulai membahas perlengkapan yang perlu dibawa. Kalau pergi beberapa hari, pakaian harus dipisahkan. Aku langsung menawarkan bantuan. "Nanti biar saya yang siapkan semuanya, Ibu." Beliau mengangguk. "Ya sudah." Sejak hari itu aku mulai sibuk. Aku mencuci pakaian yang akan dibawa. Aku menyetrika satu persatu.
Aku mengeluarkan koper dari atas lemari. Aku membersihkannya dari debu yang menempel karena sudah lama tidak digunakan. Aku memeriksa resletingnya agar tidak rusak. Aku melipat pakaian Damar dengan rapi. Kemeja diletakkan terpisah. Celana disusun sesuai urutan. Perlengkapan mandiku bungkus menggunakan kantong khusus agar tidak tumpah selama perjalanan. Aku juga menyiapkan obat-obatan sederhana, minyak angin, obat demam, plester luka, vitamin. Menurutku, perjalanan akan lebih nyaman jika semuanya dipersiapkan dengan baik. Tidak ada sedikit pun rasa keberatan di hatiku. Justru aku merasa bahagia bisa melakukan semua itu. Aku membayangkan nanti kami akan menikmati perjalanan bersama. Di sela-sela kesibukan itu, Adifa tidak pernah berhenti menunjukkan antusiasmenya. Suatu sore, ia datang membawa tas kecil berwarna merah muda. "Ibu, iya, sayang. Adifa, sudah siap." Aku menoleh dan tertawa kecil. Tas itu tampak menggembung karena diisi berbagai macam barang. Apa saja isinya? Ia membukanya dengan bangga. Boneka kecil, pensil warna, buku gambar, botol minum, biskuit, sebuah pita rambut, bahkan sandal favoritnya juga dimasukkan ke dalam tas. Kalau nanti bosan di mobil, Adifa gambar. Aku mengusap kepalanya, pintar sekali. Adifa juga mau foto sama ayah. Iya, mau foto sama ibu. Iya, sama nenek. Iya, ia kemudian memelukku erat, nanti pasti seru. Aku membalas pelukannya sambil tersenyum. Dalam hati, aku berharap perjalanan itu benar-benar menjadi awal yang baik untuk keluarga kami. Mungkin selama ini Damar terlalu sibuk bekerja. Mungkin setelah berlibur, ia akan kembali menjadi suami yang hangat seperti dahulu. Harapan itu tumbuh begitu saja sederhana, namun cukup untuk membuatku bersemangat menyiapkan segala kebutuhan. Malam harinya, aku melihat Damar sedang memperhatikan layar telepon genggamnya cukup lama. Aku menghampiri sambil membawa daftar barang yang sudah kutulis. "Mas, iya. Kira-kira pakaian ini cukup?" Ia hanya melirik sekilas. "Terserah. Aku masih mencoba berbicara. Kalau tempatnya dingin, mungkin kita perlu membawa jaket." "Iya," jawabannya pendek. Aku mengangguk pelan. Barangkali pikirannya sedang dipenuhi urusan pekerjaan, aku tidak ingin mengganggunya terlalu lama. Esok paginya, Ibu Sari kembali membicarakan rencana keberangkatan. Beliau menyebut beberapa hal yang perlu disiapkan. Mulai dari makanan ringan, perlengkapan pribadi hingga kendaraan yang akan digunakan. Aku mencatat semuanya. Sesekali aku mengajukan pertanyaan agar tidak ada yang terlewat. Berangkat pagi atau siang? Ibu pagi. Baik. Bekal secukupnya saja. Iya, Ibu. Tidak ada satuun ucapan yang membuatku berpikir bahwa aku tidak akan ikut. Justru karena terus diminta menyiapkan berbagai kebutuhan, aku semakin yakin bahwa perjalanan ini adalah liburan keluarga. Aku bahkan mulai memikirkan pakaian yang cocok dikenakan Adifa. Aku memilih gaun berwarna biru muda yang paling ia sukai. Topi kecil untuk melindunginya dari panas. Sepatu yang nyaman dipakai berjalan. Semuanya kusiapkan dengan penuh perhatian. Sore menjelang malam, ketika seluruh perlengkapan hampir selesai, Damar dan Ibu Sari duduk di ruang keluarga sambil membicarakan sesuatu. Aku sedang melipat pakaian di ruang makan sehingga suara mereka terdengar samar. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, namun lama-kelamaan pembicaraan mereka terdengar lebih serius. Beberapa lembar kertas berpindah tangan, mereka tampak menghitung sesuatu. Sesekali Damar mengangguk. Sesekali Ibu Sari mengoreksi. Aku mendekat sambil membawa daftar barang. "Mas, ini perlengkapan sudah hampir selesai." Damar mengangkat wajahnya sebentar. "Iya." Tatapan kami sempat bertemu hanya sesaat. Aneh sekali. Entah mengapa ia justru segera mengalihkan pandangannya. Biasanya sekecil apapun urusan rumah, Damar akan mendengarkan penjelasanku. Kali ini tidak. Ia kembali menatap kertas di tangannya. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Mungkin ia sedang menghitung biaya perjalanan. Mungkin ada urusan lain yang belum selesai. Aku tidak ingin berprasangka. Namun semakin sering aku memperhatikan, semakin sering pula Damar menghindari tatapanku. Setiap kali aku bertanya sesuatu, jawabannya selalu singkat. Setiap kali aku mendekat, ia seolah ingin segera mengakhiri pembicaraan. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Meski belum mampu kujelaskan penyebabnya. Di sisi lain, Adifa masih sibuk bercerita mengenai tempat-tempat yang ingin ia kunjungi. "Ibu, nanti kalau ada taman bunga, Adifa mau lari." "Iya,
Kalau ada kereta kecil, Adifa mau naik. Iya, kalau ada es krim boleh beli. Aku tertawa kecil. Boleh. Melihat senyumnya, aku kembali menepis segala keraguan yang sempat muncul. Anak sekecil itu begitu bahagia menunggu hari keberangkatan. Aku tidak ingin suasana hatiku merusak kebahagiaannya. Di sudut ruang keluarga, Nenek Darmi duduk di kursi kayu kesayangannya. Beliau tidak banyak bicara. Tatapannya bergantian mengarah kepadaku, kepada Damar, lalu kepada Ibu Sari. Sesekali beliau menghela napas panjang. Aku menghampirinya sambil membawa segelas air hangat. Next, minum dulu. Beliau menerimanya sambil tersenyum tipis. Terima kasih. Aku duduk di sampingnya beberapa saat. Nenek nanti ikut liburan juga ya? Beliau tidak langsung menjawab. Tatapannya justru kembali mengarah ke arah Damar yang sedang berbicara pelan dengan Ibu Sari. Kemudian beliau menoleh kepadaku. Senyumnya tetap ada, tetapi matanya menyimpan kegelisahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Beliau hanya mengusap pelan punggung tanganku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu aku mengira beliau hanya khawatir karena kondisi kesehatannya sudah tidak sekuat dulu. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa di balik tatapan penuh kecemasan itu, Nenek Darmi seolah sedang memikul sebuah rahasia yang belum siap diungkapkan kepadaku. Hari yang sejak beberapa minggu terakhir terus dibicarakan akhirnya tiba. Sejak azan subuh berkumandang, aku sudah terbangun seperti biasa. Bedanya pagi itu hatiku dipenuhi semangat yang berbeda. Setelah menyelesaikan salat, aku langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan lebih awal agar kami tidak terlambat berangkat. Aku memasak nasi goreng kesukaan Damar, membuat telur dadar, dan merebus air untuk teh hangat. Sementara itu, koper yang sudah kususun rapi sejak malam sebelumnya berada di sudut ruang tamu, siap dibawa ke dalam mobil. Aku menatap koper itu sambil tersenyum. Entah mengapa, aku merasa perjalanan kali ini akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami yang mulai terasa renggang. Mungkin setelah beberapa hari menikmati suasana baru, Damar akan kembali seperti dulu. Mungkin kami bisa lebih banyak berbicara. Mungkin Adifa bisa merasakan kasih sayang ayahnya seperti beberapa tahun yang lalu. Harapan-harapan sederhana itu memenuhi pikiranku sejak pagi. Tidak lama kemudian, Adifa keluar dari kamar dengan langkah kecil yang tergesa-gesa. Ia sudah mengenakan gaun biru muda yang kupersiapkan semalam. Topi kecil berwarna putih bertengger di kepalanya. Sementara tas merah mudanya sudah menggantung di bahu. Ibu aku menoleh sambil tersenyum. Wah, cantik sekali. Adif berputar kecil di depanku. Bagus. Sangat bagus. Ia tertawa riang. Nanti ayah pasti bilang Adifa cantik. Aku mengangguk pelan meski di dalam hati muncul rasa haru yang sulit dijelaskan. Aku merapikan pita rambutnya. Nanti jangan jauh-jauh dari ibu ya. Iya. Ia memelukku sebentar lalu berlari ke ruang tamu sambil sesekali mengintip keluar jendela. Ibu, mobilnya sudah dicuci. Iya, kita sebentar lagi berangkat. Iya, sayang. Jawaban itu keluar begitu saja karena memang itulah yang selama ini ku percayai. Beberapa menit kemudian, Damar keluar dari kamar. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna krem dan celana hitam yang terlihat lebih rapi daripada biasanya. Aku menghampirinya. Mas, sarapannya sudah siap? Iya, jawabannya singkat. Ia duduk tanpa banyak bicara. Aku mulai mengambilkan nasi untuknya. Sementara Ibu Sari keluar dari kamarnya dengan pakaian yang juga sudah rapi, beliau tampak membawa tas tangan berukuran sedang. Aku tersenyum, Ibu, nanti saya bantu bawa tasnya. Tidak usah. Jawabannya datar. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir beliau hanya tidak ingin merepotkanku. Setelah semua selesai sarapan, aku mulai mengangkat koper yang sudah kusiapkan. Aku meletakkannya di dekat pintu agar lebih mudah dimasukkan ke bagasi mobil. Saat itulah aku mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Damar mengambil dua koper lain yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Sementara koper yang kusiapkan justru tetap berada di tempatnya. Aku mengernyit pelan. Mungkin nanti dimasukkan belakangan, pikirku. Aku kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil botol minum Adifa. Ketika keluar lagi, kulihat Damar sudah memasukkan seluruh barang ke bagasi, kecuali koper yang telah kusiapkan. Koper itu masih berdiri sendiri di samping pintu. Aku menatapnya beberapa detik. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Namun, aku berusaha mengusirnya. Mungkin bagasi masih penuh, mungkin nanti akan dipindahkan. Aku menggenggam tangan Adifa. Ayo, sayang. Kami berjalan perlahan menuju halaman depan.
Saat hampir membuka pintu mobil, aku melihat hanya ada 4 tas yang disusun di dalam bagasi. Tidak ada tas milikku, tidak ada tas Adifa. Aku menoleh kepada Damar, "Mas." "Iya." "Koper kami belum dimasukkan." Damar tidak langsung menjawab. Ia justru memandang ke arah lain. Aku mulai merasa bingung. "Mas," belum sempat Damar membuka mulut. Suara Ibu Sari terdengar lebih dulu. "Untuk apa koper itu?" Aku menoleh kepada beliau. "Bukankah kita akan berangkat bersama, Ibu?" Beliau memandangku tanpa sedikit pun senyum. "Loh, siapa bilang?" Aku terdiam. Kalimat itu membuat pikiranku seolah berhenti sesaat. "Apa maksud Ibu?" Beliau mendekat beberapa langkah dengan nada yang dingin. Beliau berkata, "Kamu jaga rumah saja." Aku berkedip pelan. Kupikir aku salah dengar. "Ibu, bagaimana?" Beliau mengulanginya dengan suara lebih keras, "Kamu jaga rumah." Aku masih belum mampu mencerna ucapannya. Lalu saya dan Adif. Beliau langsung menunjuk ke arah rumah. "Urus nenek." Tatapannya kemudian beralih kepada Adifa yang berdiri di sampingku. "Urus anakmu itu." Kalimat itu terdengar begitu tajam hingga membuat dadaku sesak. Aku memandang Damar, berharap ia akan mengatakan bahwa semua ini hanya salah paham. "Mas." Aku mencoba tersenyum meski bibirku mulai bergetar. "Mungkin Ibu bercanda." Damar justru menghela napas pelan. Lalu ia berkata dengan nada datar, "Intan, lebih baik kamu di rumah." Aku menatap wajahnya tidak percaya. "Kenapa?" "Rumah harus ada yang menjaga, tapi nenek juga tidak mungkin ditinggal sendirian." Aku langsung menjawab pelan. "Kita bisa mengajak nenek." Sebelum Damar berbicara, Ibu Sari kembali menyela. "Untuk apa? Perjalanan nanti malah jadi repot." Aku masih berusaha menahan diri. "Kalau begitu saya di rumah bersama nenek." Tapi Adifa ikut saja. Ibu Sari langsung menggeleng, "Tidak usah." Aku menatap Damar sekali lagi. Mas Adifa sudah menunggu liburan ini sejak lama. Damar tetap tidak mengubah ekspresinya, dia masih kecil. Justru karena dia masih kecil. "Nanti lain kali saja." Aku menggeleng pelan. "Mas, semua perlengkapannya sudah saya siapkan." "Iya." Adifa sudah sangat senang. "Iya, lalu kenapa kami tidak ikut?" Beberapa detik Damar terdiam. Kemudian ia berkata, "Kamu lebih berguna menjaga rumah." Kalimat itu menghantamku jauh lebih keras daripada bentakan. Bukan hanya karena isinya, melainkan karena keluar dari mulut suamiku sendiri. Laki-laki yang dahulu berjanji akan selalu menjagaku, aku tidak mampu berkata apa-apa, dadaku terasa sesak, tenggorokanku seperti tercekat. Di sampingku, genggaman tangan kecil Adif mulai mengencang. Ia menatapku dengan wajah bingung. "Ibu," aku menoleh. "Kenapa kita belum naik mobil?" Aku mencoba tersenyum, namun senyum itu terasa sangat berat. "Adifa," ia memandangku penuh harap. "Kita jadi liburan, kan?" Aku belum sempat menjawab. Ibu Sari lebih dulu berkata, "Kalian tidak ikut." Wajah Adifa langsung berubah. Matanya berkedip beberapa kali. "Kenapa? Tinggal di rumah." Anak kecil itu menatapku bergantian dengan Damar. Lalu ia menghampiri ayahnya. Ayah Damar menoleh sekilas. "Adif mau ikut nanti saja." Adifa janji tidak nakal. "Nanti Adifa mau duduk sama ibu saja." Nanti jawaban yang terus berulang itu akhirnya membuat bibir kecil Adifa bergetar. "Ayah." Air mata mulai menggenang di kedua matanya. Adif siap dari pagi, tidak ada jawaban. "Ayah." Tangisnya akhirnya pecah. Adifa mau ikut. Suara tangis itu menggema di halaman rumah. Hatiku benar-benar hancur melihatnya. Aku segera berlutut dan memeluk tubuh kecil putriku. "Sudah, sayang." "Adifa mau ikut?" Aku mengusap air matanya perlahan. "Ibu tahu Adifa sudah bawa boneka?" "Iya." "Adifa sudah pakai baju cantik?" "Iya." "Adifa mau foto sama ayah?" Kalimat terakhir itu membuat dadaku semakin sesak. Aku memeluknya lebih erat. "Nanti kapan?" Aku tidak mampu menjawab. Aku hanya terus mengusap rambutnya sambil menahan air mata yang mulai memenuhi pelupuk mataku. Di hadapan kami, Damar hanya berdiri diam. Tidak ada usaha membujuk putrinya, tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata yang bisa menghibur. Ia justru menutup bagasi mobil. Ibu Sari segera masuk ke kursi depan. Beliau sama sekali tidak menoleh kepada kami. Seolah tangisan cucunya bukan sesuatu yang perlu dipedulikan. Meski hatiku terluka, aku tetap berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. Mas Damar menoleh. "Hati-hati di jalan." Ia hanya mengangguk singkat. "Iya." Tidak ada ucapan maaf, tidak ada penjelasan, tidak ada rasa bersalah. Pintu mobil ditutup,
Mesin dinyalakan. Perlahan kendaraan itu bergerak meninggalkan halaman. Adif sambil menangis. Ia melambaikan tangan kecilnya. Ayah. Namun mobil itu terus melaju, semakin jauh, semakin kecil, hingga akhirnya menghilang di tikungan ujung jalan. Suasana mendadak berubah sangat sunyi. Angin musim kemarau kembali bertiup pelan, menggerakkan dedaunan yang kering di halaman rumah. Koper yang semalam kususun dengan penuh semangat masih berdiri di dekat pintu. Tas kecil merah muda milik Adifa masih tergantung di bahunya. Boneka kecil yang sejak pagi dipeluknya kini terjatuh ke lantai tanpa sempat ia sadari. Aku berdiri mematung memandangi jalan yang baru saja dilalui mobil keluarga itu. Di dalam dadaku perlahan tumbuh sebuah pertanyaan yang tidak bisa lagi kuabaikan. Jika ini benar-benar hanya liburan keluarga, mengapa aku dan putriku justru menjadi satu-satunya orang yang sengaja ditinggalkan? Suara mesin mobil itu akhirnya benar-benar menghilang dari pendengaranku. Halaman yang beberapa menit lalu dipenuhi kesibukan kini terasa lengang. Hanya terdengar desiran angin musim kemarau yang menerbangkan beberapa daun kering ke sudut teras. Matahari mulai meninggi, tetapi kehangatannya sama sekali tidak mampu mengusir dingin yang memenuhi hatiku. Aku masih berdiri di depan rumah. Tanganku menggenggam erat tangan kecil Adif sejak tadi belum berhenti menangis. Ibu suaranya serak. Ayah benar-benar pergi. Aku memaksakan sebuah senyum yang terasa sangat berat. Iya, sayang. Kenapa Adifa tidak diajak? Aku mengusap pipinya yang masih basah oleh air mata. Mungkin ada alasan. Kalimat itu bahkan terdengar tidak meyakinkan di telingaku sendiri. Sebab aku pun tidak mengerti alasan apa yang membuat seorang ayah tega meninggalkan anaknya yang sejak beberapa hari lalu begitu bersemangat menunggu liburan. Adif menundukkan kepala. Ia memungut kembali boneka kecil yang tadi terjatuh. Boneka itu dipeluk erat di dadanya. Adifalah Bu. Aku langsung berjongkok hingga sejajar dengannya. Tidak, kalau Adifa tidak salah, kenapa ayah tidak mau ajak Adif? Dadaku kembali sesak. Anak sekecil itu bahkan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Aku memeluk tubuh mungilnya erat-erat. Dengar ya, sayang. Iya. Adifalah. Benar. Iya. Ibu janji. Aku mengangguk berkali-kali. Ibu janji ia kembali memelukku. Tangisnya perlahan mereda. Meski sesekali masih terdengar isakan kecil yang membuat hatiku semakin terluka, beberapa menit kemudian aku mengajaknya masuk ke dalam rumah. Koper yang semula kusiapkan untuk perjalanan masih berada di dekat pintu. Aku memandangnya cukup lama. Gaun cadangan milik Adifa, pakaian yang telah kusetrika rapi, perlengkapan mandi, semuanya tersusun sempurna, tetapi tidak lagi memiliki tujuan. Aku menghela napas panjang, kemudian kuangkat kembali koper itu menuju kamar. Setiap langkah terasa jauh lebih berat dibanding ketika aku membawanya keluar tadi pagi. Sesampainya di kamar, aku mulai mengeluarkan satu persatu pakaian yang sudah kulipat. Adifa duduk diam di tepi tempat tidur, tidak lagi banyak bertanya, tidak lagi bercerita tentang taman bermain atau kolam renang. Ia hanya memandangi boneka kecilnya sambil sesekali mengusap mata. Melihat perubahan itu membuatku semakin sedih. Aku berharap waktu bisa diputar kembali. Setidaknya agar putriku tidak perlu merasakan kekecewaan sebesar ini. Setelah semua pakaian kembali tersusun di lemari, aku keluar menuju ruang tengah. Barulah aku teringat bahwa sejak tadi pagi aku belum melihat Nenek Darmi. Biasanya beliau sudah duduk di kursi kayu dekat jendela sambil menikmati secangkir teh hangat yang kubuatkan. Hari ini kursi itu kosong. Aku segera berjalan menuju kamarnya. Pintu kamar terbuka sedikit. Nenek, tidak ada jawaban. Aku kembali memanggil Nek, pelan-pelan aku masuk. Kulihat beliau sedang duduk di tepi tempat tidur dengan kedua tangan bertumpu pada tongkat kayunya, tatapannya mengarah ke jendela. Beliau tampak tidak menyadari kehadiranku. Nenek, barulah beliau menoleh. Oh Intan. Aku menghampirinya. Nenek belum makan. Beliau hanya mengangguk pelan. Nanti saja, aku duduk di sampingnya. Kalau begitu saya buatkan teh dulu. Beliau kembali mengangguk. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sejak pertama kali masuk ke kamar itu, aku merasa wajah Nenek Darmi tampak lebih pucat dari biasanya. Sorot matanya juga terlihat gelisah. Beliau beberapa kali menoleh ke arah pintu lalu melihat jam dinding kemudian kembali memandang keluar jendela. Gerakan itu terus berulang. Aku mulai khawatir, Nenek tidak enak badan. Beliau menggeleng perlahan. Tidak pusing. Tidak. Dada sesak. Beliau kembali menggeleng. Lalu kenapa wajah Nenek seperti sedang memikirkan sesuatu?
Beliau tidak langsung menjawab. Tangannya justru menggenggam tongkat lebih erat. Aku semakin cemas. Jangan-jangan tekanan darahnya naik, pikirku. Aku segera mengambil alat pengukur tekanan darah yang kusimpan di lemari kecil. Nenek, saya periksa dulu. Beliau mengangkat tangan pelan. Tidak usah, tapi nenek tidak sakit. Aku menatap beliau dengan bingung. Kalau bukan karena sakit, lalu apa yang membuatnya begitu gelisah? Aku memutuskan tidak memaksa. Sebagai gantinya, kubuatkan secangkir teh hangat dan beberapa potong roti. Beliau hanya meminum sedikit. Sisanya dibiarkan begitu saja. Padahal, biasanya beliau selalu menghabiskan makanan yang kuberikan. Aku duduk menemaninya. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan bunyi jam dinding yang terdengar jelas. Sesekali Nenek Darmi kembali melihat ke arah pintu, seolah sedang menunggu seseorang datang atau seolah sedang memastikan tidak ada siapapun yang mendengar pembicaraan kami. Perasaan aneh mulai menyelimuti pikiranku. Aku mencoba membuka percakapan. Nenek sedih karena tidak ikut liburan. Beliau menatapku lama kemudian menghela napas perlahan. Intan. Iya, Nek, kamu percaya sama nenek? Aku tersenyum. Tentu. Beliau kembali diam, tatapannya berubah semakin dalam. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Ada kegelisahan, ada ketakutan, sekaligus rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Aku semakin bingung. Nenek, sebenarnya ada apa? Beliau tidak menjawab. Sebaliknya, beliau kembali menoleh ke arah pintu, memastikan keadaan benar-benar sepi. Lalu dengan gerakan perlahan, tangan keriputnya mencari tanganku. Beliau menggenggamnya erat, jauh lebih erat daripada biasanya. Aku terkejut, Nenek. Beliau menundukkan kepala sejenak, bibirnya tampak bergetar. Kemudian dengan suara yang sangat pelan hingga aku harus mendekatkan telinga, beliau berbisik, Nak, iya. Segera ikuti mereka. Aku membeku. Apa? Beliau mengulanginya. Segera ikuti mereka. Aku mengernyit. Maksud nenek. Beliau menarik napas panjang. Itu bukan perjalanan biasa. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Bukan liburan. Beliau menggeleng pelan. Bukan. Aku semakin tidak mengerti. Tapi mereka bilang mau liburan. Beliau memejamkan mata beberapa detik. Itu hanya alasan. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku merinding. Aku mencoba tersenyum. Berharap semua ini hanya kesalahpaham. Nenek mungkin salah dengar. Beliau langsung menggeleng lebih tegas. Nenek tidak salah. Tapi mereka sengaja menyembunyikannya darimu. Aku menatap wajah tua itu tanpa berkedip. Perlahan. Semua kejadian sejak beberapa minggu terakhir mulai terlintas di kepalaku. Perubahan sikap Damar. Tatapan yang selalu dihindarinya. Pembicaraan yang tiba-tiba berhenti saat aku datang. Keputusan meninggalkan aku dan Adifa di rumah. Benarkah semua itu saling berkaitan? Aku mencoba tetap tenang, Nenek. Iya. Rahasia apa yang mereka sembunyikan? Beliau kembali diam. Aku menunggu beberapa detik berlalu, namun tidak ada jawaban. Aku menggenggam tangan beliau lebih erat. Tolong bilang kepada saya. Beliau justru menggeleng. Belum. Kenapa nenek belum bisa? Apa karena takut? Beliau memejamkan mata. Nenek takut kamu terluka. Kalimat itu justru membuatku semakin cemas. Hatiku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah Damar memiliki utang? Apakah pekerjaannya bermasalah? Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga besar ataukah tidak? Aku segera menghentikan pikiranku sendiri. Aku tidak ingin menuduh sesuatu tanpa bukti. Nenek, iya, kalau nenek tahu, kenapa tidak cerita saja? Beliau mengusap pelan punggung tanganku. Karena kalau nenek yang bicara, kamu mungkin tidak akan percaya. Aku terdiam. Lalu bagaimana? Kamu harus melihatnya sendiri. Aku memandang beliau penuh tanda tanya. Melihat apa? Beliau hanya menggeleng perlahan. Ikuti mereka. Itu saja. Iya. Apa yang akan saya temukan? Beliau kembali menghela napas. Sebuah rahasia besar. Dadaku kembali berdebar. Rahasia besar. Dua kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku ingin bertanya lebih banyak. Namun setiap kali kubuka mulut, Nenek Darmi hanya menggeleng. Beliau seolah sengaja menahan diri agar tidak mengucapkan sesuatu yang lebih jauh. Yang terus beliau ulang hanyalah satu kalimat, percayalah kepada nenek. Aku memandangi wajahnya lekat-lekat. Selama ini Nenek Darmi tidak pernah berbohong kepadaku. Beliau juga bukan orang yang suka membuat cerita untuk menakut-nakuti orang lain. Kalau hari ini beliau sampai berbicara seperti itu, pasti ada alasan yang sangat kuat,
Tetapi di sisi lain, pikiranku masih berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang selama ini disebut sebagai liburan ternyata menyimpan sesuatu yang begitu besar? Mengapa aku justru diminta mengetahuinya sendiri? Dan mengapa Nenek Darmi tampak begitu takut hingga tidak berani mengatakannya secara langsung? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalaku tanpa satu jawaban. Aku menatap ke arah pintu rumah yang sejak tadi tertutup rapat. Di balik pintu itu, jalanan desa tampak lengang diterpa panasnya musim kemarau. Mobil yang membawa Damar dan keluarganya tentu sudah berada jauh dari rumah. Aku menarik napas panjang, keraguan masih ada. Namun entah mengapa, kata-kata Nenek Darmi terus menggema di dalam pikiranku. Segera ikuti mereka. Akhirnya aku mengambil sebuah keputusan. Apapun yang sebenarnya sedang disembunyikan Damar, aku tidak ingin lagi hanya duduk diam menunggu semuanya terjadi. Aku harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Keputusan itu memang terasa berat. Aku bukan tipe istri yang senang mencurigai suaminya. Selama bertahun-tahun menjalani rumah tangga bersama Damar, aku selalu berusaha memegang satu prinsip sederhana, yaitu membangun kepercayaan. Bagiku, tanpa kepercayaan, sebuah pernikahan hanya akan dipenuhi prasangka yang melelahkan. Namun pagi, itu keadaan benar-benar berbeda, bukan hanya karena aku dan Adifa ditinggalkan begitu saja. Bukan pula hanya karena bisikan Nenek Darmi yang membuat pikiranku terus dipenuhi pertanyaan, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan firasat yang begitu kuat bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Aku menatap Nenek Darmi yang masih duduk di atas tempat tidurnya. Beliau terlihat jauh lebih tenang setelah mengatakan apa yang ingin beliau sampaikan. Aku menggenggam kedua tangannya. Nenek. Iya, nak. Saya akan mencari tahu. Beliau mengangguk perlahan. Pergilah. Tapi nenek jangan terlalu banyak berjalan, nenek, tidak apa-apa. Aku menghela napas. Aku tidak mungkin meninggalkan nenek sendirian. Beliau tersenyum tipis. Kamu pasti menemukan jalan. Aku mengangguk pelan lalu keluar dari kamar sambil memikirkan apa yang harus kulakukan terlebih dahulu. Hal pertama yang harus kupastikan adalah keselamatan Nenek Darmi. Beliau tidak mungkin kutinggalkan sendirian di rumah dalam waktu yang belum ku ketahui. Aku segera mengambil telepon genggam dan mencari nomor tetangga yang rumahnya berada tepat di sebelah kami, namanya Buina. Selama ini beliau cukup akrab denganku. Beberapa kali beliau juga membantu menjaga Adifa ketika aku harus mengantar Nenek Darmi berobat ke puskesmas. Aku segera meneleponnya. Tidak lama kemudian suara Buina terdengar dari seberang. Assalamualaikum, Intan. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa? Aku berusaha tetap terdengar tenang. Maaf mengganggu. Saya ingin minta tolong. Tolong apa? Saya ada keperluan mendadak. Kira-kira Ibu bisa menemani Nenek Darmi sebentar? Tentu bisa. Terima kasih banyak Nenek. Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya hanya khawatir kalau beliau sendirian. Tenang saja, saya sekarang juga ke sana. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali sebelum mengakhiri panggilan. Sekitar 10 menit kemudian terdengar ketukan di pintu. Aku segera membukanya. Burina datang sambil membawa beberapa buah pisang dan sebungkus roti. Nenek pasti senang ada teman. Aku tersenyum haru. Maaf jadi merepotkan. Tidak usah sungkan. Aku mengajak beliau masuk ke kamar Nenek Darmi. Nek, Burina akan menemani dulu. Nenek Darmi mengangguk pelan. Terima kasih. Burina duduk di samping beliau sambil mulai mengajak berbincang ringan. Melihat mereka mulai bercakap-cakap, hatiku sedikit lebih tenang. Sebelum keluar dari kamar, Nenek Darmi kembali memanggilku. Intan, aku mendekat, jangan takut. Aku mengangguk pelan. Iya, Nek. Beliau menatapku cukup lama, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, akhirnya beliau hanya mengusap pelan tanganku. Tatapan itu kembali membuat dadaku dipenuhi rasa tidak tenang. Aku segera menuju kamar. Adifa sedang duduk di tepi tempat tidur sambil memeluk boneka kesayangannya. Ia langsung berdiri ketika melihatku masuk. Ibu, iya, sayang, kita mau kemana? Aku berlutut di depannya. Ibu mau mencari ayah. Matanya langsung berbinar. Benar. Aku mengangguk. Iya. Berarti kita jadi jalan. Aku tersenyum tipis. Iya. Meski bukan perjalanan yang sebelumnya kami bayangkan, aku tidak ingin meninggalkan Adifa di rumah. Selain karena tidak ada orang lain yang bisa menjaganya, aku juga merasa ia akan jauh lebih tenang jika tetap berada di dekatku. Aku membantu Adifa memakai sandal.
Kemudian ku ambil tas kecil yang berisi botol minum, tisu, makanan ringan, dan beberapa perlengkapan sederhana. Entah mengapa, firasatku mengatakan perjalanan ini mungkin tidak akan sebentar. Sebelum berangkat, aku kembali menemui Bu Ina. Kalau ada apa-apa, tolong telepon saya. Tentu, terima kasih sudah membantu. Hati-hati di jalan. Aku mengangguk. Setelah itu aku menggandeng tangan Adifa keluar dari rumah. Udara siang terasa jauh lebih panas dibanding pagi tadi. Jalanan desa tampak lengang. Aku berdiri beberapa saat di depan pagar sambil memandangi bekas jejak ban mobil yang masih terlihat samar di tanah berdebu. Mobil Damar tentu sudah cukup jauh. Aku harus bergerak secepat mungkin. Untungnya aku masih mengingat arah yang mereka ambil ketika meninggalkan rumah. Aku segera menghentikan sebuah ojek yang kebetulan melintas. Pak. Iya, Bu. Bisa antar saya? Bisa. Aku dan Adifa segera naik. Sepanjang perjalanan mataku tidak berhenti memperhatikan jalan. Aku berusaha mengingat setiap belokan yang tadi pagi dilewati mobil keluarga Damar. Awalnya semuanya terasa mudah. Namun setelah memasuki jalan raya yang lebih ramai, aku mulai kebingungan. Banyak kendaraan melintas. Beberapa persimpangan bercabang ke berbagai arah. Aku mulai kehilangan bayangan mobil mereka, Pak. Iya. Tadi ada rombongan mobil keluarga lewat ke arah mana? Pengemudi itu berpikir sebentar. Kurang tahu, Bu. Hatiku mulai cemas. Jangan sampai aku benar-benar kehilangan jejak mereka. Aku mencoba mengingat kembali pembicaraan beberapa hari lalu. Damar sempat mengatakan perjalanan mereka tidak terlalu jauh. Kalau begitu, kemungkinan besar mereka masih berada di sekitar kota. Aku meminta pengemudi melanjutkan perjalanan menuju jalan utama. Sesampainya di sebuah persimpangan besar, aku kembali melihat sesuatu yang membuatku sedikit lega. Di pinggir jalan terdapat sebuah minimarket. Di area parkirnya terlihat bekas cangkir kopi dan kantong makanan cepat saji. Entah mengapa aku merasa pernah melihat kantong yang sama pagi tadi berada di tangan Ibu Sari. Aku segera turun, Pak. Tunggu sebentar. Aku masuk ke minimarket sambil mengajak Adifa. Di dekat kasir, aku bertanya kepada salah seorang pegawai. Permisi. Iya, Bu. Tadi ada rombongan keluarga berhenti di sini. Pegawai itu berpikir sebentar. Yang naik mobil hitam. Aku langsung mengangguk. Iya. Baru sekitar 30 menit yang lalu, jantungku berdegup lebih cepat. Mereka ke arah mana? Pegawai itu menunjuk ke arah jalan sebelah timur. Ke sana. Aku mengucapkan terima kasih, lalu segera kembali ke ojek. Setidaknya sekarang aku memiliki petunjuk. Perjalanan kembali dilanjutkan. Semakin jauh kami melaju, pemandangan mulai berubah. Aku sempat mengira mereka akan menuju kawasan wisata pegunungan yang memang terkenal ramai saat musim kemarau. Namun, jalan yang kami lewati justru semakin sepi, tidak banyak kendaraan, tidak terlihat papan petunjuk menuju objek wisata. Aku mulai merasa ada yang janggal. Sekitar 20 menit kemudian, kami melewati sebuah gerbang besar. Aku memperhatikan papan nama di depannya. Bukan taman wisata, bukan pantai, bukan kebun rekreasi. Tempat itu justru berada di kawasan yang dipenuhi bangunan pertemuan dan beberapa rumah besar. Aku mengernyit. Kenapa mereka datang ke sini? Pengemudi menoleh. Bu, terus tolong pelan-pelan. Beberapa meter kemudian, mataku menangkap sesuatu yang sangat kenal. Mobil hitam milik Damar. Mobil itu terparkir rapi di halaman sebuah bangunan yang cukup luas. Dadaku langsung berdebar. Pak, berhenti di sini saja. Aku segera membayar ongkos. Setelah itu aku mengajak Adif berjalan pelan sambil tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin ada seorang pun yang melihat kedatanganku. Dari balik pepohonan di pinggir jalan, aku mulai mengamati suasana. Semakin lama ku perhatikan, semakin besar pula kebingunganku. Bangunan itu sama sekali tidak menyerupai tempat wisata. Tidak ada wahana permainan, tidak ada pengunjung yang membawa pakaian santai, tidak terdengar suara anak-anak bermain. Sebaliknya, beberapa orang tampak sibuk mengangkat kursi. Ada yang sedang memasang rangkaian bunga di pintu masuk. Beberapa laki-laki mengenakan pakaian rapi sambil mengatur meja. Di sisi lain, terlihat beberapa perempuan membawa baki berisi makanan. Semuanya tampak sedang mempersiapkan sebuah acara. Aku mengerutkan dahi. Acara apa? Bukankah mereka bilang pergi berlibur? Kenapa justru berada di tempat seperti ini? Aku menarik Adif agar berdiri lebih dekat di belakang pohon besar. Sayang. Iya. Kita jangan bersuara dulu. Kenapa?
Ibu sedang mencari tahu sesuatu. Adifa mengangguk patuh. Ia memeluk bonekanya erat-erat. Aku kembali mengalihkan pandangan ke arah halaman. Beberapa saat kemudian, pintu mobil Damar terbuka. Aku langsung menahan napas. Damar turun dengan wajah yang sama sekali berbeda dari pagi tadi. Tidak ada raut dingin, tidak ada wajah lelah, tidak ada ekspresi datar seperti saat meninggalkan rumah. Sebaliknya, ia tersenyum. Bahkan terdengar tawanya ketika berbicara dengan seseorang yang belum bisa kulihat dari tempatku berdiri. Aku membeku. Sudah sangat lama aku tidak melihat senyum seperti itu di rumah. Namun hari ini di tempat asing yang katanya merupakan lokasi liburan keluarga, Damar justru terlihat begitu ringan, begitu bahagia, seolah seluruh beban hidupnya menghilang. Perlahan, rasa penasaran di dalam diriku berubah menjadi ketakutan. Apa sebenarnya yang sedang mereka persiapkan di tempat ini dan mengapa semua orang tampak mengetahui tujuan kedatangan mereka? Sementara aku yang seharusnya menjadi istrinya justru menjadi satu-satunya orang yang sama sekali tidak tahu apun. Aku segera merundukkan tubuh di balik deretan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang pagar. Aku memastikan wajahku tidak terlihat dari arah halaman. Setiap langkah harus kuperhitungkan dengan hati-hati. Sedikit saja lengah. Semua usahaku mencari kebenaran bisa berakhir sebelum rahasia itu benar-benar terbuka. Jantungku terus berdegup semakin cepat. Tanganku mulai berkeringat. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu, mendorongku untuk tetap bertahan di tempat persembunyian itu. Meski aku sendiri belum siap menghadapi kenyataan apapun yang mungkin akan kulihat beberapa saat lagi, aku tetap bersembunyi di balik deretan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang pagar. Sesekali aku mengintip melalui sela-sela daun agar dapat melihat keadaan di halaman tanpa menarik perhatian siapapun. Adifa berdiri di sampingku sambil memegang erat ujung bajuku. Wajahnya terlihat bingung karena tidak memahami mengapa kami harus bersembunyi seperti ini. Ibu suara kecilnya hampir membuatku terkejut. Aku segera berjongkok dan menempelkan telunjuk di depan bibir. Pelan-pelan ya, sayang. Iya, nanti jangan bersuara dulu. Adifa mengangguk patuh. Anak itu tidak lagi bertanya macam-macam. Mungkin ia mulai merasakan bahwa suasana di tempat itu berbeda dari yang dibayangkannya sejak beberapa hari lalu. Aku kembali mengarahkan pandangan ke halaman. Beberapa laki-laki tampak sibuk memindahkan kursi ke bagian tengah ruangan yang terlihat dari pintu yang terbuka. Di sisi lain, beberapa perempuan sedang menata bunga berwarna putih dan merah muda. Semakin lama kuperhatikan, semakin jelas bahwa mereka sedang mempersiapkan sebuah acara yang sangat penting. Tidak ada satupun tanda bahwa tempat itu merupakan lokasi wisata, tidak ada suara musik anak-anak, tidak ada pengunjung yang mengenakan pakaian santai. Semuanya justru berpakaian rapi, seolah sedang menghadiri sebuah acara yang sakral. Aku menarik napas pelan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berwarna putih memasuki halaman. Semua orang yang berada di depan bangunan langsung menoleh. Beberapa di antara mereka bahkan tersenyum lebar. Aku ikut memperhatikan mobil itu tanpa berkedip. Pintu belakang perlahan terbuka. Sepasang sepatu berhak tinggi berwarna putih muncul lebih dulu. Kemudian seorang perempuan turun dengan gerakan anggun. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Usianya tampak lebih muda dariku. Kulitnya bersih. Rambutnya ditata rapi membentuk sanggul sederhana yang dihiasi bunga-bunga kecil. Ia mengenakan kebaya panjang berwarna putih gading dengan hiasan payet yang berkilau ketika terkena cahaya matahari. Di bagian depan dadanya tersemat rangkaian melati yang menjuntai hingga ke pinggang. Tangannya membawa buket bunga berwarna putih. Riasan wajahnya begitu halus, tidak berlebihan. Namun cukup membuat siapapun yang melihatnya langsung mengerti bahwa perempuan itu sedang dipersiapkan untuk sebuah acara yang istimewa. Aku mematung. Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Penampilan perempuan itu sangat mirip dengan seorang calon pengantin. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin aku salah paham, mungkin memang ada acara lain yang kebetulan berlangsung di tempat yang sama, namun beberapa detik kemudian keyakinanku mulai runtuh. Ibu Sari berjalan cepat menghampiri perempuan itu, wajah yang selama ini begitu dingin kepadaku kini berubah penuh senyuman. Beliau bahkan merentangkan kedua tangannya. Nak Tania. Perempuan itu langsung memeluk Ibu Sari dengan sangat akrab. Ibu mereka tertawa bersama. Aku mengerutkan dahi tanya. Nama itu terdengar begitu asing di telingaku. Namun yang jauh lebih mengejutkan adalah sikap Ibu Sari. Selama menjadi menantunya, aku hampir tidak pernah dipeluk sehangat itu.
Bahkan ketika aku melahirkan Adifa, ucapan selamat dari beliau hanya beberapa kalimat singkat. Hari ini beliau justru memeluk perempuan yang sama sekali tidak kukenal dengan penuh kasih sayang. Aku terus memperhatikan. Ibu Sari membetulkan ujung kerudung Tania dengan begitu telaten. Kemudian beliau mengusap pipi perempuan itu sambil tersenyum bangga. Cantik sekali. Tania tersipu malu. Terima kasih. Aku mengepalkan kedua tanganku. Ada sesuatu yang mulai terasa tidak benar. Mereka berbincang begitu akrab, bukan seperti dua orang yang baru saling mengenal, melainkan seperti keluarga yang sudah sangat dekat. Sesekali mereka tertawa bersama. Ibu Sari bahkan menggandeng tangan Tania menuju pintu masuk bangunan. Aku mencoba mengingat-ingat. Selama ini Damar tidak pernah bercerita memiliki saudara perempuan ataupun kerabat dekat bernama Tania. Lalu siapa sebenarnya perempuan itu? Belum sempat pertanyaan itu terjawab, seseorang kembali keluar dari dalam bangunan, aku langsung mengenalinya. Dam. Langkahnya terlihat ringan. Begitu melihat Tania, wajahnya langsung dipenuhi senyuman yang sudah sangat lama tidak kulihat. Ia berjalan cepat menghampiri perempuan itu. Tania ikut tersenyum. Tatapan mereka saling bertemu. Entah mengapa, ada kehangatan dalam tatapan itu yang membuat dadaku terasa seperti diremas. Damar berhenti tepat di depan Tania. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan. Tania menyambutnya. Mereka saling menggenggam tangan selama beberapa detik. Lalu Damar berkata sesuatu yang tidak bisa kudengar karena jarak kami cukup jauh. Namun aku melihat Tania tertawa kecil. Damar ikut tertawa. Kemudian dengan gerakan yang begitu alami, Damar merapikan sedikit ujung kerudung Tania yang bergeser karena tertiup angin. Tangannya bergerak begitu lembut, penuh perhatian. Aku membeku. Gerakan sederhana itu begitu menyakitkan bagiku. Sudah sangat lama, Damar tidak pernah memperhatikanku seperti itu. Bahkan beberapa hari yang lalu ketika aku bertanya apakah pakaianku sudah rapi, ia hanya menjawab singkat tanpa benar-benar melihatku. Hari ini, ia justru memperhatikan perempuan lain sedetail itu. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar tidak menangis. Aku belum boleh terlihat, aku belum boleh gegabah. Namun rasa sakit di dalam dada mulai sulit kutahan. Kulihat Tania mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Damar mengangguk. Kemudian mereka berjalan berdampingan menuju pintu masuk. Sesekali bahu mereka saling bersentuhan. Tak satu dari mereka terlihat canggung. Seolah semua itu sudah menjadi kebiasaan. Di belakang mereka, Ibu Sari tersenyum puas melihat pemandangan tersebut. Beliau bahkan sempat berbicara kepada beberapa tamu lain sambil menunjuk ke arah Damar dan Tania. Aku tidak dapat mendengar isi pembicaraannya, namun semua orang yang diajak bicara ikut tersenyum. Beberapa bahkan mengangguk sambil memandang pasangan itu. Tubuhku mulai gemetar. Potongan-potongan kejadian selama beberapa bulan terakhir mendadak bermunculan di dalam pikiranku. Telepon genggam Damar yang selalu disembunyikan. Setiap kali aku mendekat, layar ponselnya langsung dimatikan. Saat kutanya siapa yang menghubungi, jawabannya selalu sama, teman kantor. Kini aku mulai bertanya-tanya, benarkah hanya teman kantor, lalu kebiasaannya pulang larut malam. Setiap kali aku bertanya, ia selalu berkata sedang lembur. Padahal ketika sampai di rumah, wajahnya justru tampak segar. Bahkan terkadang ia terlihat sedang tersenyum sendiri sambil membaca pesan. Saat itu aku menganggapnya sebagai hal yang biasa. Sekarang semuanya terasa berbeda. Aku juga teringat bagaimana Damar mulai jarang bermain bersama Adifa. Dulu sepulang kerja, hal pertama yang ia lakukan adalah menggendong putrinya. Sekarang, bahkan ketika Adif berlari memeluknya, ia hanya mengusap kepala anak itu sekilas sebelum masuk ke kamar. Aku kembali mengingat pagi tadi tangisan Adifa yang memohon ingin ikut. Tatapan kecewa anak kecil itu ketika ayahnya pergi tanpa sedikit pun rasa bersalah. Air mataku hampir jatuh, namun aku segera mengusapnya. Aku tidak boleh menangis sekarang. Kalau aku menangis, pandanganku akan kabur, aku harus melihat semuanya dengan jelas, aku harus mengetahui sampai di mana kebohongan yang selama ini mereka bangun. Aku kembali memperhatikan setiap gerakan Damar dan Tania. Mereka terlihat begitu dekat. Bukan kedekatan antara rekan kerja, bukan pula hubungan antara saudara. Tatapan mereka terlalu hangat, senyuman mereka terlalu akrab. Perhatian Damar kepada perempuan itu terlalu tulus untuk sekadar hubungan biasa. Semakin lama aku melihat, semakin besar keyakinanku bahwa perempuan bernama Tania itulah alasan mengapa rumah tanggaku perlahan berubah. Mungkin karena itulah Damar mulai menjauh dariku.
Mungkin karena itulah ia semakin dingin kepada Adifa. Mungkin karena itulah ia tidak lagi peduli pada keluarga yang selama ini menunggunya di rumah. Dadaku dipenuhi amarah, namun di saat yang sama pikiranku masih berusaha tetap tenang. Kalau aku keluar sekarang dan langsung memarahi mereka, apa yang akan terjadi? Mereka pasti akan menyangkal. Mereka bisa saja mengatakan, aku salah paham, mereka mungkin akan menyebut semua ini hanya kebetulan. Aku membutuhkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar dugaan. Aku membutuhkan bukti. Bukti yang tidak bisa mereka bantah, bukti yang akan memperlihatkan siapa sebenarnya Damar di hadapan semua orang. Aku menarik telepon genggam dari dalam tas perlahan. Kumastikan suara kamera dalam keadaan mati. Lalu dari balik tanaman aku mulai mengambil beberapa foto. Foto Damar yang menggenggam tangan Tania. Foto Ibu Sari yang memeluk perempuan itu dengan penuh kehangatan. Foto dekorasi bangunan yang sama sekali tidak menyerupai tempat wisata. Aku juga mulai merekam video singkat setiap kali mereka berbicara atau berjalan bersama. Tanganku bergetar saat melakukan semuanya. Bukan karena takut ketahuan, melainkan karena setiap gambar yang terekam di layar teleponku seperti sedang merobek sedikit demi sedikit sisa kepercayaanku kepada suami yang selama ini kubela. Aku menarik napas panjang. Apapun yang akan terjadi setelah ini, aku tidak boleh bertindak hanya karena emosi. Aku harus membiarkan mereka menunjukkan semuanya terlebih dahulu. Semakin banyak kebenaran yang terungkap, semakin sulit pula bagi mereka untuk mengingkari kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Aku tetap bertahan di balik deretan tanaman yang tumbuh di sepanjang pagar. Sesekali aku mengintip melalui celah dedaunan, memastikan tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaanku. Napasku masih belum teratur setelah melihat begitu banyak hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Adif sangat dekat denganku. Tangannya menggenggam ujung bajuku erat-erat. Ibu, aku menoleh. Iya, sayang. Ayah, kok lama sekali? Aku menelan ludah. Iya, sebentar lagi kita tahu. Aku berusaha menjawab setenang mungkin. Meski jantungku sendiri berdetak semakin cepat, aku harus tetap kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk putriku yang sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Aku kembali mengarahkan pandangan ke arah bangunan. Beberapa tamu mulai berdatangan. Sebagian besar mengenakan pakaian yang rapi. Beberapa laki-laki memakai batik lengan panjang. Para perempuan mengenakan kebaya dengan warna-warna lembut. Di depan pintu masuk, sebuah meja panjang telah dipenuhi kotak makanan dan minuman. Dekorasi bunga semakin banyak dipasang. Aku mulai memperhatikan satu persatu tulisan yang ditempel di beberapa sudut ruangan. Namun, jaraknya terlalu jauh. Aku tidak dapat membacanya dengan jelas. Saat itulah beberapa orang berjalan melewati sisi bangunan menuju taman kecil yang berada jauh dari tempat persembunyianku. Aku segera menarik Adifa sedikit mundur. Kami berjongkok di balik semak yang cukup tinggi, suara langkah kaki mereka terdengar semakin dekat. Aku menahan napas. Untungnya mereka tidak melihat kami. Mereka berhenti hanya beberapa meter dari tempatku bersembunyi karena jaraknya yang cukup dekat. Percakapan mereka mulai terdengar dengan jelas. Seorang laki-laki berkata, penghulunya sudah dihubungi. Perempuan yang berdiri di sampingnya menjawab, sudah. Katanya sebentar lagi sampai. Aku mulai mengernyit. Penghulu, untuk apa penghulu datang ke tempat seperti ini? Laki-laki itu kembali berbicara. Syukurlah. Jangan sampai acara akadnya terlambat. Tubuhku langsung menegang. Akad. Aku menoleh perlahan ke arah Adifa. Anak itu sedang sibuk memeluk bonekanya tanpa memperhatikan pembicaraan orang-orang tersebut. Aku kembali fokus mendengarkan. Perempuan tadi berkata pelan, katanya yang menikah duda ya. Laki-laki itu tertawa kecil. Bukan. Lalu masih punya istri. Aku membeku. Seluruh tubuhku seolah kehilangan tenaga. Masih punya istri. Kalimat itu terus bergema di dalam kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Belum tentu mereka sedang membicarakan Damar. Belum tentu. Mungkin ada orang lain. Aku terus mendengarkan. Perempuan itu tampak terkejut. Serius? Iya. Istrinya tahu laki-laki itu menggeleng. Tidak, masa makanya semuanya dirahasiakan. Dadaku mulai terasa sesak. Aku memejamkan mata beberapa detik. Semoga bukan Damar. Semoga semua ini hanya kebetulan. Namun harapan itu perlahan hancur ketika suara lain terdengar dari arah pintu masuk. Itu mempelai prianya sudah datang. Aku membuka mata. Beberapa orang langsung menoleh ke arah halaman. Aku ikut melihat Damar sedang berjalan bersama Ibu Sari. Tubuhku langsung membeku, tidak mungkin. Aku kembali mendengarkan percakapan mereka.
Itu dia. Iya, katanya istrinya ditinggal di rumah. Iya, supaya tidak mengacaukan acara. Tanganku langsung gemetar. Aku hampir menjatuhkan telepon genggam yang sejak tadi ku genggam. Seluruh kepingan teka-teki yang selama ini membuatku bingung akhirnya mulai tersusun. Liburan. Ternyata itu hanya alasan. Aku dan Adifa ditinggalkan bukan karena harus menjaga rumah, bukan pula karena harus menemani Nenek Darmi. Semua itu hanyalah cara agar aku tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Air mataku hampir jatuh, namun aku segera mengusapnya. Belum. Aku belum boleh hancur sekarang, masih banyak yang harus kulihat, masih banyak yang harus kuketahui. Beberapa menit kemudian, suara Ibu Sari terdengar cukup jelas dari arah halaman. Semuanya sudah siap, seorang perempuan menjawab, sudah, Ibu. Tania juga sudah siap, Ibu Sari tersenyum puas. Bagus. Beliau kemudian berkata dengan nada pelan, tetapi masih bisa kudengar karena suasana di sekitar cukup tenang. Yang penting Intan tidak sampai ke sini. Dadaku kembali berdebar keras. Aku mencengkeram telepon genggam semakin erat. Seorang laki-laki bertanya, memang dia tidak curiga? Ibu Sari tertawa kecil. Tidak. Tadi pagi bagaimana? Sudah kubilang dia tinggal di rumah. Lalu dia kami suruh menjaga nenek dan anaknya. Beberapa orang ikut tertawa pelan. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak menangis keras. Ternyata semua penghinaan pagi tadi memang sudah direncanakan. Aku bukan ditinggalkan karena keadaan mendadak. Aku memang sengaja disingkirkan. Aku sengaja dibuat tetap berada di rumah agar mereka bebas melaksanakan rencana mereka. Dadaku terasa seperti diremas begitu kuat. Belum selesai rasa sakit itu, suara Damar terdengar. Semoga semuanya berjalan lancar. Aku memandangnya dari kejauhan. Wajah laki-laki itu tampak begitu tenang. Sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja meninggalkan istri dan anaknya menangis di rumah. Seseorang bertanya kepadanya, yakin tidak akan ketahuan. Damar tersenyum tipis, tidak. Kenapa bisa yakin? Intan orangnya terlalu percaya. Kalimat itu membuat air mataku akhirnya jatuh. Selama ini kepercayaanku justru dijadikan senjata untuk mengkhianatiku. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat. Kalau bukan karena Adifa berada di sampingku, mungkin aku sudah berlari keluar dan menampar wajah Damar saat itu juga. Namun aku segera mengingat satu hal. Kalau aku keluar sekarang, apa yang akan terjadi? Mereka mungkin akan menghentikan acara. Mereka bisa menghapus semua bukti. Mereka bisa mengarang berbagai alasan. Aku tidak boleh membiarkan emosiku menguasai keadaan. Aku harus lebih tenang daripada mereka. Aku menarik napas panjang berkali-kali hingga detak jantungku mulai sedikit stabil. Di dalam hati aku berkata, bertahanlah, Intan. Jangan hancurkan semua bukti hanya karena kemarahan sesaat. Aku kembali mengangkat telepon genggam. Kamera mulai kuarahkan ke arah mereka. Satu demi satu percakapan penting kurekam. Suara Ibu Sari yang mengatakan bahwa aku sengaja ditinggalkan. Ucapan Damar yang yakin aku tidak akan mengetahui semuanya, pembicaraan mengenai penghulu, persiapan akad. Nama Tania yang terus disebut sebagai calon mempelai. Tidak ada satun yang kelewatkan. Aku juga memotret dekorasi ruangan. Kursi-kursi yang sudah disusun menghadap ke sebuah meja panjang. Rangkaian bunga yang menghiasi bagian depan. Papan kecil bertuliskan ruang akad yang kini terlihat jelas setelah beberapa orang bergeser dari tempat itu. Jantungku kembali berdegup kencang. Tidak ada lagi keraguan. Hari itu bukan acara syukuran, bukan pesta keluarga, bukan pula liburan seperti yang selama ini dikatakan Damar. Hari itu mereka benar-benar sedang mempersiapkan pernikahan siri antara Damar dan Tania. Aku memejamkan mata sejenak. Seluruh tubuhku terasa lemas. Bayangan wajah Adifa yang menangis pagi tadi kembali muncul di kepalaku. Tangis anak kecil yang memohon ikut bersama ayahnya. Sementara sang ayah justru datang ke tempat ini untuk menikahi perempuan lain. Aku hampir tidak sanggup menerima kenyataan itu. Namun aku memaksa diriku tetap berpikir jernih. Aku membuka aplikasi penyimpanan di telepon genggam. Semua foto langsung kubuat salinan ke penyimpanan awan agar tidak mudah dihapus jika sesuatu terjadi pada teleponku. Setelah itu, satu persatu videoku beri nama sesuai urutan waktu. Aku juga mulai mencatat jam setiap kejadian di buku kecil yang selalu kubawa di dalam tas. Pukul berapa Damar datang, pukul berapa Tania tiba, siapa saja yang hadir, apa saja yang mereka ucapkan. Aku tidak ingin ada satu detail pun yang terlewat, semua harus tersusun rapi.
Semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Aku sadar setelah hari ini kehidupanku tidak akan pernah sama lagi. Karena itu aku tidak boleh gegabah. Aku harus menyusun langkah berikutnya dengan sangat hati-hati. Aku harus memastikan bahwa ketika saatnya tiba untuk menghadapi Damar, Ibu Sari, dan Tania, mereka tidak lagi memiliki ruang sedikit pun untuk mengingkari semua pengkhianatan yang telah mereka rencanakan dengan begitu matang. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di balik persembunyian itu. Mungkin hanya beberapa menit atau mungkin terasa seperti berjam-jam. Yang aku tahu selama waktu itu aku telah melihat cukup banyak hal yang menghancurkan kepercayaanku kepada orang-orang yang selama ini paling dekat denganku. Dama, suamiku sendiri. Laki-laki yang dulu menggenggam tanganku sambil berjanji akan menjagaku. Laki-laki yang dulu mengatakan bahwa aku adalah pilihan terbaik dalam hidupnya. Kini berdiri di tempat itu, mempersiapkan pernikahan dengan perempuan lain, bukan karena keadaan. Bukan karena aku gagal menjadi seorang istri, tetapi karena mereka memilih menyembunyikan semuanya dariku. Aku menatap layar telepon genggam yang masih menyimpan semua bukti, foto, video, percakapan, semuanya ada di tanganku. Tanganku masih sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena hatiku sedang berusaha menerima kenyataan yang begitu pahit. Adifa masih berdiri di sampingku. Ia menatap wajahku dengan bingung. Ibu, aku menoleh kepadanya. Iya, sayang, kita pulang saja. Pertanyaan sederhana itu membuat hatiku semakin sakit. Anak kecil itu tidak tahu bahwa tempat yang kami datangi bukan untuk mencari ayah yang sedang liburan, melainkan untuk melihat sendiri sebuah pengkhianatan. Aku berjongkok di depannya. Aku merapikan rambutnya yang tertiup angin. Kita sebentar lagi pulang. Tapi sebelumnya ibu harus melakukan sesuatu. Apa? Aku tersenyum tipis. Ibu harus bicara. Adifa mengangguk meski mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Aku berdiri kembali. Saat itu aku melihat Damar sedang berjalan menuju bagian depan ruangan bersama Tania. Beberapa orang mulai mengambil posisi. Suasana tampak semakin serius, tidak ada lagi alasan bagiku untuk terus bersembunyi. Kalau aku tetap diam, mereka akan terus menganggap aku tidak tahu apa-apa, mereka akan melanjutkan rencana mereka. Mereka akan menganggap aku terlalu lemah untuk melawan. Aku menarik napas panjang kemudian menggenggam tangan Adifa. Ayo, sayang. Kami mulai berjalan keluar dari balik tanaman. Langkahku perlahan, namun setiap langkah terasa penuh keyakinan. Beberapa orang yang berada di dekat pintu pertama kali melihat keberadaanku. Wajah mereka langsung berubah. Seseorang yang sedang membawa baki berhenti berjalan. Seorang perempuan yang sedang berbicara dengan tamu lain langsung menutup mulutnya. Mereka saling berpandangan. Seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku terus berjalan sampai akhirnya aku berada tepat di halaman depan. Suasana yang sebelumnya ramai mendadak menjadi sunyi. Semua mata tertuju kepadaku, termasuk mata Damar. Saat pandangan kami bertemu, wajahnya langsung berubah. Senyum yang tadi menghiasi wajahnya hilang seketika. Matanya membesar, tubuhnya terlihat kaku. Intan. Suaranya terdengar seperti orang yang baru melihat sesuatu yang mustahil. Aku berhenti beberapa langkah di depannya, tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, mencoba mencari sosok Damar yang dulu pernah ku kenal. Namun yang kulihat sekarang hanyalah seseorang yang berusaha menyembunyikan kepanikan. Kenapa kamu di sini? Pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Aku hampir tertawa mendengarnya. Setelah semua yang mereka lakukan, pertanyaan pertama yang ia tanyakan adalah, mengapa aku datang? Bukan bagaimana perasaanku, bukan meminta maaf, bukan menjelaskan. Aku mengangkat kepala. Aku yang seharusnya bertanya, Mas, suaraku terdengar lebih tenang daripada yang kubayangkan. Kenapa aku harus berada di rumah sementara kalian semua ada di sini? Damar membuka mulut, namun sebelum ia menjawab, Ibu Sari langsung berjalan menghampiriku. Wajah beliau berubah tegang. Intan, aku menatapnya. Ada apa, Ibu? Nada suaraku tetap sopan, namun tidak lagi sama seperti biasanya. Ibu Sari melihat ke arah orang-orang di sekitar, kemudian kembali menatapku. Kamu pulang sekarang. Aku mengerutkan dahi. Pulang? Iya. Kenapa? Ini bukan tempat kamu. Kalimat itu membuat beberapa tamu mulai saling melihat. Mereka mungkin mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku menarik napas panjang. Saya rasa justru saya harus ada di sini. Ibu Sari langsung meninggikan suara. Jangan membuat keributan. Aku menatap beliau tanpa berkedip. Saya tidak membuat keributan, Ibu. Lalu apa? Saya hanya ingin tahu kebenaran.
Wajah Ibu Sari semakin gelisah. Damar segera mendekat. Intan, dengarkan aku. Aku menoleh kepadanya. Sudah berapa lama, Mas? Damar terdiam. Berapa lama kamu mengenal Tania? Pertanyaan itu membuat suasana semakin sunyi. Tania yang sejak tadi berdiri di samping Damar mulai kehilangan senyumnya. Ia terlihat tidak nyaman. Tatapannya berpindah dari aku ke Damar. Seolah menunggu Damar melakukan sesuatu, Damar mencoba tersenyum. Intan, kamu salah paham? Aku menggeleng perlahan. Tidak, kamu dengarkan dulu. Aku sudah mendengar cukup banyak. Wajah Damar berubah. Apa maksud kamu? Aku melihat ke arah Tania, lalu kembali melihat Damar. Jadi selama ini semua benar? Damar terdiam. Aku melanjutkan telepon yang selalu kamu sembunyikan. Alasan lembur yang tidak pernah jelas. Sikapmu yang berubah kepada Adifa, semua karena dia. Aku menunjuk ke arah Tania. Beberapa tamu mulai berbisik. Tania terlihat semakin pucat. Jangan menuduh sembarangan. Akhirnya Tania berbicara. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya kami benar-benar berhadapan. Jadi ini perempuan yang membuat suamiku berubah. Perempuan yang membuat keluargaku dihancurkan perlahan. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis, aku hanya menatapnya. Kamu tahu aku istri Damar. Tania terdiam. Itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Damar langsung menyela. Intan, jangan seperti ini. Aku menoleh kepadanya. Seperti apa? Mempermalukan aku? Aku tersenyum pahit. Yang mempermalukan keluarga ini bukan aku, Mas. Suasana semakin tegang, beberapa tamu mulai mundur sedikit. Mereka tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Aku bisa melihat wajah-wajah penasaran di sekelilingku. Mereka mulai ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku melangkah sedikit lebih dekat kepada Damar. Kemudian aku berkata dengan suara yang jelas, keterlaluan kamu, Damar. Damar menunduk sesaat, aku melanjutkan. Ternyata kalian ingin menikah siri. Kalimat itu membuat seluruh halaman seolah berhenti bergerak. Beberapa orang langsung terkejut. Bisikan mulai terdengar di berbagai sudut. Menikah siri, dia masih punya istri, jadi perempuan itu. Tidak ada lagi suasana bahagia seperti beberapa menit sebelumnya. Yang tersisa hanya ketegangan. Ibu Sari tampak panik melihat reaksi orang-orang. Intan, cukup. Aku menoleh. Tidak, Ibu. Ini harus jelas. Damar mulai terlihat gelisah. Intan, kamu jangan membuat kesimpulan sendiri. Aku menatapnya. Kesimpulan. Iya. Aku menggeleng. Aku tidak datang hanya membawa dugaan. Damar langsung terdiam. Aku melihat perubahan wajahnya. Ia mulai menyadari bahwa aku mungkin mengetahui lebih banyak daripada yang ia pikirkan. Aku sudah melihat semuanya, Intan. Aku melihat bagaimana ibu menyambut Tania. Aku menatap Ibu Sari. Aku melihat bagaimana kalian menyiapkan acara ini. Aku kembali melihat ke arah dekorasi. Aku melihat bagaimana kalian sengaja meninggalkanku dan Adifa di rumah. Damar mencoba menyela. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tajam. Lalu seperti apa? Tidak ada jawaban, karena kali ini ia benar-benar kehabisan kata. Aku merasakan tanganku kembali gemetar. Namun aku tidak boleh mundur. Terlalu lama aku diam, terlalu lama aku berusaha memahami. Terlalu lama aku mencari alasan untuk membela seseorang yang bahkan tidak memikirkan perasaanku. Hari ini aku harus berdiri untuk diriku sendiri, untuk Adifa, untuk harga diriku. Aku memasukkan tangan ke dalam tas. Semua mata langsung mengikuti gerakanku. Damar terlihat semakin tegang. Ibu Sari menatapku penuh curiga. Tania mulai terlihat ketakutan. Aku perlahan mengeluarkan telepon genggamku. Aku mengangkatnya di depan mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke tempat itu, aku melihat wajah Damar benar-benar kehilangan kendali. Aku masih berdiri di tengah halaman itu dengan telepon genggam berada di tanganku. Semua mata tertuju kepadaku. Damar terlihat berbeda dari beberapa menit sebelumnya. Laki-laki yang tadi berdiri dengan penuh percaya diri kini tampak gelisah. Matanya terus memperhatikan telepon yang kugenggam, seolah sedang mencoba menebak apa yang akan kulakukan berikutnya. Ibu Sari juga mulai berubah. Wajahnya yang tadi penuh keyakinan kini terlihat tegang. Sementara Tania berdiri diam di samping Damar. Senyumnya yang sejak awal terlihat begitu percaya diri sudah tidak tersisa. Aku bisa merasakan suasana di tempat itu telah berubah. Tidak ada lagi kebahagiaan seperti yang mereka tunjukkan sebelumnya.
Tidak ada lagi rasa yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana mereka. Karena sekarang mereka tahu aku sudah mengetahui semuanya. Namun aku belum selesai. Aku belum datang hanya untuk mempermalukan mereka. Aku datang untuk memastikan bahwa setelah hari ini tidak ada lagi kebohongan yang bisa mereka sembunyikan. Aku membuka daftar kontak di telepon genggamku. Jari-jariku berhenti pada satu nama. Ayah, selama ini aku jarang sekali meminta bantuan orang tuaku dalam masalah rumah tangga. Bukan karena mereka tidak peduli, justru karena aku tahu mereka sangat menyayangiku. Aku hanya selalu berpikir bahwa sebagai seorang istri, aku harus mampu menyelesaikan masalah rumah tanggaku sendiri. Aku tidak ingin membuat mereka ikut terbebani, namun hari ini berbeda. Ini bukan lagi sekadar masalah kesalahpahaman antara suami dan istri. Ini tentang pengkhianatan, tentang rencana besar yang sengaja disusun dengan cara merendahkan aku dan putriku. Aku menekan tombol panggil. Suasana langsung semakin sunyi. Damar menatapku, Intan. Aku tidak menjawab, telepon masih berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian suara ayahku terdengar dari seberang, "Halo, nak." Aku menarik napas panjang, "Ayah." Suara ayah terdengar langsung berubah. "Ada apa?" Aku menatap Damar dan keluarganya. "Aku sedang di suatu tempat." "Di mana?" Aku belum langsung menjawab, "Ayah, aku butuh ayah dan ibu untuk datang." Beberapa orang yang mendengar percakapanku mulai saling berpandangan. Damar terlihat semakin tidak tenang. "Intan, kamu jangan membuat masalah lebih besar." Aku menoleh kepadanya. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa takut mendengar nada suaranya. Aku kembali berbicara kepada ayahku. Aku baru tahu sesuatu tentang Damar. Suara di seberang langsung berubah serius. "Apa yang terjadi?" Aku menggenggam telepon lebih erat. Aku menemukan bahwa hari ini bukan liburan keluarga. Aku berhenti sebentar. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu di sini. Ayahku diam beberapa detik lalu bertanya, "Kamu sudah melihat semuanya?" Aku terdiam. Pertanyaan itu membuatku sedikit terkejut. Ayah tahu suasana di sekitarku terasa semakin berat. Damar yang berdiri tidak jauh dariku langsung memperhatikan. Ibu Sari juga mulai terlihat panik. Ayahku menjawab dengan suara tenang, "Intan, dengarkan ayah." "Iya. Jangan bertindak dengan emosi." Aku menunduk sebentar, "Ayah, apakah kamu sudah mengumpulkan bukti?" Aku menatap telepon genggamku. "Iya, bagus." Jawaban itu membuatku terdiam. Aku tidak menyangka ayahku akan terdengar setenang itu. Seolah beliau sudah mengetahui bahwa suatu hari kejadian seperti ini mungkin akan terjadi. Ayah sebenarnya tahu sesuatu. Ayah tidak langsung menjawab. "Intan, ada beberapa hal yang belum pernah ayah ceritakan kepadamu." Jantungku berdetak lebih cepat. "Apa maksud ayah?" Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya melalui telepon. Aku menatap sekeliling. Damar semakin gelisah melihat percakapan kami. Ibu dan ayah akan datang. Aku mengangguk meski beliau tidak bisa melihatku. "Iya. Tapi ingat satu hal." "Apa?" "Jangan biarkan mereka memancing emosimu." Aku memejamkan mata. Aku tahu ayah benar. Dulu mungkin aku akan langsung menangis. Aku mungkin akan memohon penjelasan. Aku mungkin akan bertanya mengapa Damar tega melakukan semua ini. Tetapi sekarang aku sudah melihat kenyataan dengan mataku sendiri. Aku tidak perlu lagi mengejar jawaban dari orang yang telah memilih berbohong. Aku hanya perlu berdiri tegak. Setelah mengakhiri panggilan, aku memasukkan kembali telepon ke tanganku. Namun sebelum sempat memasukkannya ke tas, Damar langsung mendekat. "Siapa yang kamu telepon?" Aku menatapnya, "Ayah dan ibu." Wajah Damar langsung berubah. "Untuk apa?" Aku tersenyum. "Tipis, untuk mengetahui kebenaran." Damar mulai terlihat panik, "Tidak perlu melibatkan mereka." Aku menatapnya lama. "Kenapa?" Ia terdiam. "Karena ini masalah kita." Aku menggeleng perlahan. "Tidak, Mas. Ini sudah bukan hanya masalah kita." Aku menunjuk ke arah tempat acara yang sudah mereka siapkan. "Karena sejak awal kalian melibatkan banyak orang untuk menghancurkan kepercayaanku." Damar mencoba menjelaskan. "Intan, kamu salah paham." Aku menggeleng. Aku sudah terlalu lama mempercayai kata-katamu. Dan sekarang aku memilih mempercayai apa yang aku lihat. Kalimat itu membuat Damar terdiam. Ibu Sari kemudian maju. "Intan, jangan membuat seolah-olah keluarga kami tidak pernah membantumu." Aku menoleh. "Aku tidak pernah mengatakan itu, Ibu." "Lalu kenapa kamu bersikap seperti ini?"
Aku menarik napas karena saya hanya ingin tahu kenapa orang-orang yang selama ini saya hormati bisa melakukan ini kepada saya. Ibu Sari tidak langsung menjawab, namun wajahnya terlihat tidak nyaman. Beberapa tamu mulai memperhatikan percakapan kami. Mereka mulai sadar bahwa masalah ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Lalu tiba-tiba salah seorang tamu bertanya kepada Damar. Damar? Damar menoleh. Benarkah kamu masih memiliki istri? Pertanyaan itu membuat suasana kembali sunyi. Damar terlihat semakin sulit menjawab. Aku hanya berdiri diam. Aku tidak perlu menjawab karena kenyataan mulai muncul dengan sendirinya. Namun saat itu aku menyadari ada sesuatu yang berbeda. Reaksi Damar bukan hanya karena takut ketahuan menikah siri, ada ketakutan lain. Ketakutan yang muncul ketika aku mengatakan bahwa aku menghubungi orang tuaku, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini mereka khawatirkan. Aku mulai memperhatikan wajah Ibu Sari. Beliau tidak lagi marah. Beliau terlihat cemas, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa rencana yang dibuatnya mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Aku mulai mengingat beberapa hal. Selama ini keluarga Damar memang hidup cukup nyaman. Rumah yang kami tempati, usaha kecil yang dijalankan keluarga mereka, beberapa kemudahan yang sering mereka dapatkan. Dulu aku selalu mengira semuanya berasal dari kerja keras Damar dan keluarganya. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Aku hanya mendukung. Aku hanya membantu. Namun percakapan ayahku tadi membuat pikiranku mulai terbuka. Ada sesuatu yang selama ini tidak ketahui. Sesuatu yang berkaitan dengan keluargaku, dan mungkin berkaitan dengan alasan mengapa Damar dan keluarganya begitu takut. Ketika mendengar aku menelepon orang tuaku, Damar menatapku. Intan, jangan bawa masalah lain ke sini. Aku memandangnya. Apa maksudnya masalah lain? Ia langsung terdiam. Aku semakin yakin ada rahasia lain. Bukan hanya tentang Tania, bukan hanya tentang pernikahan siri, tetapi tentang hubungan antara keluargaku dan keluarga Damar yang selama ini tidak pernah aku pahami. Aku berdiri tegak, tidak lagi seperti perempuan yang tadi pagi ditinggalkan di rumah, tidak lagi seperti istri yang hanya bisa menangis dan menerima keputusan orang lain. Aku adalah Intan, aku adalah ibu dari Adifa, dan hari ini aku akan mengetahui seluruh kebenaran. Damar mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Bahwa perempuan yang selama ini ia anggap hanya seorang istri yang diam dan selalu mengalah. Ternyata memiliki keluarga yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu alasan keluarganya bisa berdiri seperti sekarang. Namun sebelum semua itu terungkap, satu hal masih tersimpan rapat. Satu kenyataan besar yang membuat wajah Damar dan Ibu Sari semakin kehilangan kepercayaan diri. Dan aku tahu sebentar lagi semuanya akan terbuka. Aku masih berdiri di tengah halaman itu, ketika suara kendaraan terdengar dari arah jalan depan. Semua orang yang berada di tempat itu langsung menoleh. Entah mengapa, sejak mendengar suara mobil itu, hatiku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu siapa yang datang, ayah dan ibu. Orang tuaku akhirnya tiba. Mobil mereka berhenti tidak jauh dari tempat acara. Pintu terbuka. Lalu ayah turun terlebih dahulu. Wajahnya terlihat serius. Berbeda dari biasanya yang selalu tenang ketika berbicara denganku. Di belakangnya, ibu turun sambil langsung mencari keberadaanku. Begitu melihatku berdiri bersama Adifa, langkah ibu langsung dipercepat. Intan, aku tidak mampu menahan perasaan yang sejak tadi kutahan. Aku berjalan menghampiri ibu, namun aku tidak menangis. Aku hanya memeluk beliau sebentar. Pelukan itu terasa seperti kekuatan yang selama ini hilang dariku. Ayah dan ibu datang. Ibu mengusap kepalaku. Iya, nak. Ayah berdiri di samping kami. Beliau melihat ke arah Damar. Tatapan ayah tidak marah. Namun justru ketenangan itu yang membuat suasana semakin berat. Damar yang sejak tadi berusaha terlihat kuat, kini mulai kehilangan keyakinannya. Ia tahu kedatangan orang tuaku bukan sekadar kunjungan biasa. Ada sesuatu yang akan terbuka. Sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan. Ibu Sari juga terlihat tidak nyaman. Beliau beberapa kali melihat ke arah Damar, seolah meminta anaknya melakukan sesuatu. Namun Damar sendiri terlihat kebingungan. Tania yang berdiri di dekatnya mulai gelisah. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kebahagiaan seperti ketika pertama kali datang. Ia mulai menyadari bahwa acara yang seharusnya menjadi hari bahagia baginya berubah menjadi sesuatu yang penuh tekanan. Salah seorang tamu akhirnya bertanya, "Maaf, sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Pertanyaan itu membuat semua orang diam. Aku memandang ke arah mereka, kemudian perlahan membuka tas yang kubawa.
Aku akan menjelaskan. Suaraku terdengar jelas, tidak keras, namun cukup untuk membuat semua orang mendengarkan. Aku mengeluarkan telepon genggamku lalu menunjukkan beberapa foto yang sudah kusimpan. Foto dekorasi acara, foto Damar dan Tania bersama foto Ibu Sari yang menyambut Tania seperti seorang keluarga. Beberapa tamu mulai mendekat untuk melihat, bisikan mulai terdengar. Jadi benar acara ini bukan liburan. Berarti perempuan itu. Aku tidak langsung menjawab, aku hanya memutar rekaman yang sudah kusimpan. Suara percakapan mereka terdengar. Tentang acara akad, tentang aku yang sengaja ditinggalkan, tentang rencana agar aku tidak mengetahui semuanya. Suasana langsung berubah. Tidak ada lagi yang bisa berpura-pura. Damar menundukkan kepala. Ibu Sari terlihat pucat. Tania hanya diam, aku menatap mereka satu persatu. Aku tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Tapi aku datang karena aku berhak mengetahui kebenaran. Ayah berdiri di belakangku. Kemudian beliau berkata, selama ini kami memilih diam karena menghargai rumah tangga anak kami. Semua orang menoleh kepada ayah, tapi diam bukan berarti kami tidak mengetahui apa yang terjadi. Damar langsung menatap ayah. Ayah mengangkat tangan. Biar saya selesai bicara. Nada suara ayah tetap tenang, namun setiap kata yang keluar membuat Damar semakin terdiam. Selama ini banyak hal yang membuat kehidupan keluarga kalian berjalan lebih mudah. Ibu Sari mulai terlihat gelisah. Apa maksudnya? Ayah menatap beliau. Maksudnya bantuan yang kalian terima selama ini bukan hanya karena usaha Damar. Suasana semakin sunyi. Aku sendiri ikut terdiam. Aku tahu keluargaku pernah membantu beberapa hal dalam kehidupan rumah tangga kami. Namun, aku tidak pernah mengetahui seberapa besar bantuan itu. Ayah melanjutkan. Ketika Damar baru memulai pekerjaannya, siapa yang membantu memberikan kesempatan? Tidak ada jawaban. Ketika keluarga ini membutuhkan dukungan untuk usaha mereka, siapa yang membantu membuka jalan? Ibu Sari mulai menunduk. Dan ketika rumah ini bisa berdiri dengan keadaan lebih baik, siapa yang ikut membantu? Damar terlihat semakin pucat. Baru kali itu aku melihat wajahnya kehilangan rasa percaya diri. Selama ini ia selalu merasa dirinya adalah orang yang paling berjasa. Padahal ada banyak tangan yang diam-diam menopangnya, termasuk keluargaku. Ayah tidak mengatakan semua itu untuk menyombongkan diri. Aku mengenal ayahku. Beliau bukan orang yang suka mengungkit kebaikan. Namun hari ini kebenaran harus dibuka. Bukan untuk merendahkan, tetapi agar semua orang memahami bahwa pengkhianatan yang dilakukan Damar bukan hanya menyakiti aku, ia juga meremehkan orang-orang yang selama ini mendukungnya. Damar akhirnya berbicara, kenapa kalian tidak pernah mengatakan ini? Aku menatapnya karena memang tidak pernah menjadi sesuatu yang harus dibanggakan. Tapi kamu memilih menyakiti orang yang selama ini mendukungmu. Damar terdiam. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia gunakan. Ibu Sari mulai kehilangan kendali. Intan, jangan membuat semuanya seolah-olah anak saya tidak pernah berbuat baik. Aku menatap beliau. Saya tidak pernah mengatakan Damar tidak pernah baik karena saya tahu masa lalu kami. Saya tahu bagaimana dia dulu menyayangi saya. Tapi hari ini saya juga harus menerima kenyataan bahwa orang yang saya cintai memilih menghancurkan kepercayaan saya. Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Adifa, yang sejak tadi memegang tanganku tiba-tiba memeluk pinggangku. Ibu, aku menunduk. Iya, sayang. Adifa, mau pulang. Aku tersenyum lembut. Iya. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Selama ini aku hampir kehilangan diriku sendiri, karena terlalu sibuk mempertahankan rumah tangga yang hanya aku perjuangkan. Seorang diri. Namun melihat Adifinku, aku tahu alasan terbesarku untuk tetap kuat. Aku tidak boleh runtuh. Aku harus menjadi contoh bagi putriku bahwa seseorang tetap bisa berdiri meskipun pernah disakiti. Di tengah ketegangan itu, sebuah suara tua terdengar. Sudah waktunya semuanya diketahui. Aku langsung menoleh. Nenek Darmi berdiri di dekat pintu. Aku terkejut. Nenek. Burina berada di samping beliau, ternyata Nenek Darmi ikut datang. Wajah beliau terlihat lelah, tetapi sorot matanya penuh ketegasan. Semua orang terdiam melihat kehadirannya. Nenek Darmi berjalan perlahan mendekati kami. Damar terlihat kaget. Nenek. Beliau menatap Damar. Sudah lama nenek melihat perubahanmu? Damar tidak menjawab. Nenek tahu ada sesuatu yang tidak benar. Ibu Sari mulai terlihat panik. Nenek jangan ikut campur. Namun Nenek Darmi hanya tersenyum sedih. Justru karena nenek diam terlalu lama, Intan yang harus menanggung semuanya.
Aku menatap beliau, ternyata selama ini nenek bukan hanya mengetahui sebagian kecil, beliau menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Nenek tahu semuanya. Beliau mengangguk. Nenek tahu kapan semuanya mulai berubah. Nenek tahu siapa yang sering datang ketika Intan tidak ada. Nenek tahu mengapa Damar mulai menjauh. Aku menahan napas, semua orang menunggu. Namun Nenek Darmi hanya berkata, ada satu hal lagi yang harus kalian dengar. Suasana kembali sunyi. Damar mulai terlihat panik. Apa itu? Nenek Darmi menatapnya. Sesuatu yang selama ini kamu sembunyikan bahkan dari keluargamu sendiri. Kalimat itu membuat semua orang semakin penasaran. Namun sebelum nenek menjelaskan lebih jauh, Damar tiba-tiba terlihat kehilangan kendali. Karena ia tahu jika rahasia terakhir itu terbuka, bukan hanya pernikahan Siri yang akan hancur. Seluruh kehidupan yang selama ini ia bangun dengan kebohongan akan berubah, dan hari itu menjadi titik balik bagi semua orang. Beberapa bulan kemudian, hidupku berubah sepenuhnya. Setelah semua kebenaran terungkap, aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Aku tidak membalas mereka dengan kebencian. Aku tidak menghabiskan waktuku untuk mengejar kehancuran orang lain. Aku hanya memilih berdiri dan membangun kembali kehidupanku bersama Adif. Damar harus menerima akibat dari keputusan yang ia buat sendiri. Kepercayaan yang telah rusak tidak mudah diperbaiki. Ibu Sari juga akhirnya memahami bahwa mempertahankan anak dengan cara menyakiti orang lain hanya akan membawa penyesalan. Sedangkan Tania harus menerima bahwa hubungan yang dibangun dari kebohongan tidak akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Aku kembali menata hidupku. Aku mulai lebih menghargai diriku sendiri. Aku belajar bahwa menjadi istri yang baik bukan berarti harus terus menerima perlakuan yang melukai hati. Cinta membutuhkan kesetiaan. Rumah tangga membutuhkan kejujuran, dan sebuah keluarga tidak akan pernah kuat jika dibangun di atas pengkhianatan. Nenek Darmi tetap menjadi orang yang paling sering mengingatkanku untuk selalu menjaga hati. Beliau berkata, orang yang sabar bukan berarti orang yang lemah. Sabar adalah kemampuan untuk tetap memilih kebenaran meskipun hati sedang terluka. Kata-kata itu selalu kuingat, karena dari semua kejadian yang terjadi, aku mendapatkan pelajaran terbesar bahwa terkadang kehilangan seseorang bukan akhir dari segalanya. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kita harus kembali menemukan nilai diri kita sendiri. Untuk kalian yang sudah mengikuti kisah Intan sampai akhir, terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa dalam rumah tangga, kepercayaan dan kejujuran adalah hal yang sangat berharga. Jangan pernah meremehkan orang yang selalu diam. Karena bisa jadi diamnya seseorang bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kebenaran. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga kita selalu diberikan keluarga yang penuh kasih, pasangan yang setia, dan hati yang kuat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Sampai bertemu kembali di kisah berikutnya. Yeah.